Bab 721 Paman Tiansu direbus dalam panci. Ding Hao berdiri di tengah ruangan, memegang pedang iblis merah, masih berkilau dengan lampu merah. Segera, arus panas hangat menyebar ke tubuhnya dari gagang pedang. Ini adalah kekuatan paling murni dan paling primitif yang diberikan oleh pedang iblis sebagai imbalannya. Sama seperti terakhir kali, baru setelah dia benar-benar menyerap kekuatan balasan pedang iblis, Ding Hao mengembalikan pedang itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju tangga spiral. Tidak ada penjaga gerbang klan iblis yang berani menghentikannya. Bahkan setelah sosok Ding Hao menghilang di tangga spiral, para ahli dari dua klan di lantai ini masih linglung, tenggelam dalam kekaguman dan teror mimpi buruk yang mengerikan. Pria berotot dengan baju besi hitam dan pedang merahnya yang patah sepertinya menusuk hati semua orang, meninggalkan bekas luka yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Mereka tidak akan pernah melupakan pria ini. Eksistensi yang menakutkan. Ding Hao sangat terkejut saat dia menginjak lantai 99. Saat dia keluar dari tangga spiral, Ding Hao mengira dia datang ke tempat yang salah. Di depannya ada lapangan yang sangat besar dan kosong. Langit merah pucat seperti darah yang mengalir, dengan pilar-pilar batu yang runtuh tergeletak berantakan di sekitar alun-alun. Permukaannya penuh dengan bekas pedang dan pedang, serta segala jenis bekas telapak tangan dan goresan kuku. Dan alun-alun itu penuh dengan mayat. Setidaknya ada beberapa ribu mayat, dan darah sebening kristal mengalir keluar dari mereka. Mayat-mayat ini berada dalam posisi berbeda, baik berdiri atau duduk. Beberapa tampak aneh, terlibat perkelahian, senjata di tangan mereka saling menusuk tubuh. Mereka jelas-jelas mencoba untuk binasa bersama musuh-musuh mereka. Ini adalah medan perang seperti penjara darah Asura. Kebencian dan aura pembunuh yang tak terlukiskan menyerang wajahnya. Terdengar ratapan samar hantu di udara, dan nyanyian pertempuran roh suci bersiul tertiup angin. Ada suara bentrokan perang, teriakan perang, pemukulan genderang, dan raungan binatang buas yang ketakutan. Tetapi jika seseorang mendengarkan dengan cermat, dia akan menemukan bahwa semuanya sebenarnya hanyalah ilusi. Jadi kisah ke-99 pagoda Buddha yang menjulang adalah dunia kecil yang dibangun oleh kekuatan magis yang sangat besar. Ding Hao melamun. Ukuran dan skala alun-alun ini jauh melebihi ruang internal menara. Ding Hao berhati-hati. Dia mengumpulkan kekuatannya dan melanjutkan langkah demi langkah. Ada mayat-mayat dimanapun dia memandang, wajah mereka yang mengerikan itu ganas, seolah-olah mereka tiba-tiba hidup kembali pada saat itu juga, dan mengayunkan pedang dan pedang mereka untuk menyerangnya. Ding Hao tidak melihat Paman Tiansu dan Evil Moon dimanapun. Hah, ada yang tidak beres. Mayat-mayat ini sudah lama mati. Mereka berasal dari zaman kuno. Ding Hao telah menemukan sesuatu yang aneh dan terkejut. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa mayat-mayat ini, yang tampaknya masih mengeluarkan darah, sebenarnya adalah mayat-mayat kuno dari puluhan ribu tahun yang lalu. Dibalut baju besi yang sangat kuno, otot dan tulang mereka sudah menjadi kaku. Bahkan darah sebening kristal yang tampak segar kini berubah menjadi batu yang membatu. Namun, permukaan darahnya seperti kristal. Di bawah matahari merah di langit, tampak mengalir. Luar biasa, mayat-mayat ini adalah makhluk yang sangat kuat ketika masih hidup. Kekuatan mereka setidaknya di alam Kaisar Agung bela diri. Itu sebabnya mereka bisa bertahan puluhan ribu tahun tanpa membusuk. Darah mereka telah membeku tetapi belum hilang. Ding Hao berjongkok dan memeriksa dengan cermat. Sangat disayangkan bahwa esensi dan kekuatan ilahi dalam mayat-mayat berdarah ini telah lama mengering dan hilang. Jika tidak, mayat-mayat di tingkat kaisar ini akan menjadi aset yang sangat berharga bagi generasi berikutnya. Para ahli ini benar-benar kehadiran yang mengerikan ketika masih hidup. Sayangnya, setelah sekian lama, kini tidak ada gunanya lagi. Sebagian besar senjata, baju besi, dan pakaian mereka telah rusak dalam pertempuran tersebut. Senjata yang sedikit lebih rapi juga telah kehilangan kesadarannya dan menjadi benda mati. Ding Hao berjalan di alun-alun ini, yang seperti reruntuhan di hari kiamat. Rambutnya berdiri tegak. Pemandangan seperti itu terlalu mengejutkan. Seolah-olah dia telah memasuki kuburan kuno. Kegelisahan di hatinya menjadi lebih kuat. Samar-samar dia bisa merasakan sesuatu mengawasinya dalam kegelapan. Legenda mengatakan bahwa aula suci menyinggung dewa perang kayu hijau dari benua tengah ilahi, menyebabkan keberadaan tertinggi itu melenyapkan sekte tersebut dari dunia dengan serangan telapak tangan. Tapi kenapa medan perang ditemukan di level ini? Ding Hao sedikit bingung.
Segala sesuatu di hadapannya tidak sesuai dengan legenda. Pemandangan ini dengan jelas menunjukkan bahwa menara langit telah diserang oleh musuh. Terjadi pertempuran hebat dengan banyak upaya bunuh diri untuk binasa bersama musuh. Sebagian besar mayat mengenakan baju besi biasa dan jubah perang. Mereka seharusnya menjadi atasan dari Balai Suci. Yang lain juga mengenakan baju besi biasa dan jubah perang, jelas merupakan anggota kekuatan super yang sangat terorganisir. Dari mana asal kedua pihak yang tewas di sini? Ding Hao tidak yakin. Mungkin satu sisinya berasal dari Aula Suci. Atau mungkin juga tidak. Mereka mungkin adalah dua kekuatan lain yang telah menyusup ke menara untuk merebut timbunan dewa di Aula. Kedua kekuatan tersebut bentrok di sini dan akhirnya saling melenyapkan. Setelah membuat spekulasi ini, Ding Hao mempercepat langkahnya dan berjalan menuju bagian dalam alun-alun. Sulit untuk menggambarkan luasnya alun-alun ini. Ding Hao melihat sejauh mata memandang. Hanya ada cakrawala merah di jarak tak terbatas, selain pilar batu yang terbalik, batu besar, dan mayat. Terlebih lagi, penindasan terhadap alun-alun semakin kuat. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, Ding Hao hanya mampu melakukan lompatan sejauh 40 hingga 50 meter setiap kali. Dia tidak bisa melompat lebih cepat. Sebuah gunung sepertinya membebani tubuhnya. Karena dia mengkhawatirkan Tiansu dan Evil Moon, Ding Hao berhenti memeriksa alun-alun yang mirip kuburan. Sebaliknya, dia berlari secepat yang dia bisa ke bagian dalam alun-alun. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dia habiskan. Kemanapun dia lewat, masih ada berbagai macam mayat kuno dan puing-puing di medan perang. Ding Hao menjadi semakin terkejut. Setidaknya ribuan ahli di alam Kaisar Agung bela diri telah meninggal di sini, kebanyakan dari mereka berasal dari klan manusia. Mengapa dia belum sampai di ujung pekuburan? Ding Hao merasa sedikit kesal. Pada saat ini, hahaha, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Aku akan memurnikanmu hidup-hidup hari ini. Semburan tawa keras terdengar dari depan. Ding Hao terkejut. Dia akhirnya bertemu seseorang yang hidup. Setelah berlari hampir 1000 meter, fluktuasi Demon Aura yang sangat kuat terpancar dari istana batu putih yang runtuh. Demon Aura hitam menyelimuti area dalam jarak beberapa kilometer di sekitarnya, seperti awan gelap yang menjulang. Itu adalah aura iblis dari suku serigala iblis hitam. Ding Hao terkejut dan mempercepat langkahnya. Saat berikutnya, teriakan Paman Tiansu datang dari depan. Dia terdengar seperti dia tidak takut apapun. Bah, kamu anjing serigala besar, meskipun kamu kehabisan tenaga sampai mati, kamu tidak dapat menghancurkan pertahanan. Pot ajaibku, jika pengawal penjagaku bersamaku, aku pasti sudah memenggal kepala anjingmu sejak lama dan menendangnya seperti bola. Ding Hao merasa lega. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai istana batu. Ding Hao melompat, memantul seperti bola meriam, dan mendarat di istana batu di bawah. Serigala setan hitam sedang bekerja di sini. Keluar dari sini jika kamu tidak ingin mati. Terdengar suara dari bawah. Beberapa setan serigala dengan aura setan yang kuat melesat ke langit, mengelilingi dan menyerang Ding Hao. Ding Hao membalik tangannya, dan pedang pemotong bulan muncul di dalamnya. 24 gerakan teknik pedang, bilah 3. Pedang pemotong bulan membuat busur sederhana di udara. Dalam manual pedang dari 24 gerakan teknik pedang, gerakan ini disebut pertarungan malam di segala arah. Itu berarti meskipun pengguna pedang dikepung oleh sejumlah besar musuh di tengah malam, dia masih bisa mengalahkan mereka dengan gerakan tergesa-gesa ini. Dia masih bisa mengalahkan musuhnya, meski dia tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Langkah ini paling cocok untuk pertarungan kelompok. Saat pedangnya memancarkan cahaya cemerlang, serigala iblis, yang mengepungnya dari mana-mana, terlempar ke belakang. Sosok Ding Hao melintas, dan dia mendarat di dalam istana batu. Saat dia mendarat di lantai, Demon Aura hitam bertemu dengannya di wajahnya, dengan momentum mengerikan dari guntur yang menggelinding, membuat seluruh istana batu berguncang seolah-olah akan runtuh. Ding Hao menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, dan menebas ke depan. 24 gerakan teknik pedang, bilah 2. Ada juga nama untuk gerakan ini, Windward Chopping, yang paling cocok untuk melawan serangan frontal. Ketika seseorang benar-benar menguasainya, tidak peduli betapa hebatnya gerakan musuh, atau seberapa kuat momentumnya, selama penggunanya memiliki pedang di dalam hatinya dan percaya sepenuhnya padanya, dia akan dengan mudah menghancurkan semua kecanggihan dengan satu pedang yang tumpul dan langsung memukul. Benar saja, saat pedang Ding Hao ditebas,
aura iblis hitam yang menyerangnya langsung menghilang. Terdengar desahan kaget dari seberang. Ding Hao menarik pedang panjangnya dan memfokuskan matanya. Dia melihat di tengah istana batu ini nyala api hitam yang mengerikan menyala, tingginya lebih dari 10 meter. Batu-batu di dalam pengepungan mereka telah terbakar menjadi abu, seperti di medan api. Beberapa tokoh dikepung. Mereka adalah Paman Tiansu, Bulan Jahat, anak anjing hitam, harimau betina putih, dan kedua anaknya. Mereka semua duduk di pot hitam Paman Tiansu. Panci hitam ini jauh lebih besar dari sebelumnya, lebih dari cukup untuk menampung mereka. Itu melepaskan gelombang kekuatan suci, mengisolasi mereka sepenuhnya dari api hitam di sekitarnya. Adegan itu tampak sedikit lucu. Paman Tiansu dan yang lainnya seperti bahan yang dimasukkan ke dalam panci untuk direbus. Di sisi lain berdiri puluhan sosok hitam, semuanya ahli dari suku serigala setan hitam, tubuh mereka berkilauan dengan demon auras. Mereka mampu memancarkan aura iblis dalam lingkungan seperti itu, dan pastinya semua iblis besar di alam Kaisar Iblis juga demikian. Kekuatan mereka bahkan melebihi kekuatan Kaisar Iblis Serigala Hitam, penjaga gerbang klan iblis di lantai 95. Pemimpin mereka memiliki rambut hitam tebal yang menutupi seluruh tubuhnya seperti orang biadab. Meskipun dia mengambil wujud manusia, dia memiliki kepala serigala hitam raksasa. Mulutnya berwarna merah darah, taringnya seputih senjata dewa. Membuka mulutnya, dia meludahkan benang hitam yang berubah menjadi api hitam yang berkobar di udara. Ding Hao mengenali iblis ini dalam sekejap. Dia adalah patriark suku serigala setan hitam, yang telah berusaha menyelamatkan murid dan cucunya di beberapa tingkatan di Pagoda Surgawi. Auranya yang kejam dan agresif adalah aura yang pasti akrab dengan Ding Hao. Saat Ding Hao menemukan identitas serigala iblis, Patriark Iblis Hitam juga mengenali Ding Hao. Jadi itu kamu, butuh waktu lama bagiku, tapi akhirnya aku menemukanmu. Aku khawatir kamu akan kabur, aku tidak menyangka kamu datang ke sini sendiri untuk mati. Hahaha, sungguh luar biasa. Saya sekarang dapat membalaskan dendam mendiang cucu saya. Patriark Iblis Hitam mengangkat tangannya, dan cahaya dingin melesat ke arah Ding Hao. Dalam sekejap, semua rambut di tubuh Ding Hao berdiri tegak. Dia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti tubuhnya, dan dengan tergesa-gesa mengayunkan pedang pemotong bulan untuk melawan serangan itu, melaksanakan 24 jurus teknik pedang, bilah 2, dan menebas gerakan angin. Dentang, terdengar suara lembut. Pedang pemotong bulan meretas titik cahaya dingin itu dengan sangat presisi. Ding Hao merasakan kekuatan luar biasa datang padanya. Pedang raksasa di tangannya hampir terlepas dari tangannya. Saat berikutnya, terdengar ledakan keras. Pecahan putih beterbangan saat pemandangan di depan matanya meledak. Namun, pedang pemotong bulan tidak dapat menahan dampak yang luar biasa ini. Pedang itu langsung meledak dan rusak. Pecahan pedang tersebar ke segala arah seperti anak panah terbang. Sebelum Ding Hao sempat bereaksi, cahaya dingin melintas di wajahnya, menembus bahunya. Percikan, Ding Hao memuntahkan seteguk darah. Seperti boneka kain yang dihantam palu pengepungan raksasa, dia terbang kembali tanpa terkendali. Iblis ini tidak dapat dikalahkan. Seketika, kata-kata ini terlintas di benak Ding Hao. Kekuatan Black Demon Patriark benar-benar mengerikan. Dia harus menjadi ahli tingkat Sein. Sebelumnya, ada 3 atau 4 lantai yang memisahkan mereka di menara langit, dan Ding Hao hampir tidak mampu melawannya. Tapi pada jarak sedekat itu sekarang, Patriark bisa mengalahkan Ding Hao dengan mudah hanya dengan serangan biasa. Saat Ding Hao mendarat di tanah, dia memutar tubuhnya ke kanan. Kolom cahaya Demon Aura hitam bergemuruh seperti guntur, dengan kekuatan dahsyat. Itu melewati tubuhnya dan membombardirnya, meruntuhkan separuh dinding istana batu. Jika Ding Hao menunda sedikit saat menghindari serangan ini, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Melambaikan tangannya, Ding Hao melemparkan gagang pedang pemotong bulan. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil pedang iblis. Dia tidak menyerang Black Demon Patriarch secara langsung. Sebaliknya, seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan. Naga ungu di punggungnya berteriak dan meluncur seperti kilat menuju api hitam di tengah istana batu. Membagi, Ding Hao meretas. Api hitam, yang cukup mengerikan untuk membunuh dewa dan iblis, terbelah seperti selembar kertas robek. Lari sekarang, Ding Hao berteriak. Dia berbalik dan menyerang dengan gerakan, pedang 2, mencegat api hitam yang datang ke arahnya. Ding Hao sedikit mengaktifkan pedang iblis.
Tubuh pedang itu berkilauan dengan kabut merah, dan mengalami tekanan yang besar. Kami, lari. Cap Ding kecil, maju dan bunuh dia. Paman Tiansu berteriak keras. Apa-apaan ini? Kapan aku pernah dipermalukan sebelumnya? Saya terpaksa memasak sendiri di panci saya sendiri. Jika bukan karena tulang tuaku yang kuat, aku akan mati di tangan anjing serigala tua ini. Paman Tiansu memang terlihat sangat menyesal. Jenggot putihnya hampir terbakar seluruhnya, dan wajahnya tampak hangus di tengah asap api. Pakaiannya robek dan compang camping, dan dia tampak seperti pengungsi dari pabrik arang. Ding Hao terpaksa mundur oleh api hitam itu. Kakinya meninggalkan 2 jejak panjang di tanah. Kawan, cukup omong kosong ini. Cepat lari. Ding Hao berbalik dan berteriak. Jika kamu tidak lari, aku akan lari. Anjing serigala besar ini terlalu brutal. Pertahananku akan segera ditembus. Setelah mendengar ini, Paman Tiansu melompat keluar melalui celah api itu tanpa berkata apa-apa. Meraih Evil Moon, anak anjing hitam, dan 2 anak harimau putih, dia melompat ke punggung harimau putih dan mulai menyerang dengan panik. Mereka melarikan diri melalui celah di tembok istana batu putih, setelah tembok itu meledak. Ding Hao berteriak dengan marah, melepaskan kekuatan penuh dengan lengan atasnya. Dia memaksa api hitam yang mengalir ke arah mereka kembali. Kemudian dia berbalik dan melarikan diri, mengikuti jalan keluar Paman Tiansu. Mencoba melarikan diri. Bermimpilah, Patriark Iblis Hitam melompat dan terbang ke udara seperti burung raksasa, mengejar mereka. Seorang ahli di level Dimension masih bisa terbang di lingkungan seperti itu. Tapi dia pasti akan mengkonsumsi lebih banyak energi. Ding Hao harus menunjukkan kartu asnya sekarang. Dia memanggil sepeda motornya, petir hitam, dan aliran ki api bifang di meridiannya hingga penuh, menyuntikkannya ke dalam sepeda motor. Pipa knalpot mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Kemudian sepeda motor itu melesat pergi seperti kilat. Dalam sekejap mata, Ding Hao berhasil menyusul Paman Tiansu. Paman Tiansu dengan sigap mengambil harimau putih itu, dan mengambil 4 binatang kecil lainnya di pelukannya. Kemudian dia melompat ke kursi belakang sepeda motor dan berteriak agar Ding Hao segera pergi. Black Lightning kelebihan beban. Harimau putih besar sedang berbaring telentang di atas kepala Ding Hao dan Tiansu. Jika bukan karena Paman Tiansu yang memegangnya, benda itu pasti sudah roboh sejak lama. Cepat, cepat, anjing serigala tua itu akan menangkap kita. Paman Tiansu menoleh ke belakang dan sangat ketakutan hingga dia hampir buang air besar di celananya. Di belakangnya di langit, Patriark Iblis Hitam, yang dipenuhi dengan aura iblis hitam, sudah mengerahkan seluruh energinya, mencoba mengejar mereka. Kamu pembuat onar, bagaimana kamu bisa menemukan serigala tua ini saat kamu naik ke lantai ini? Ding Hao memarahi dengan marah. Jika bukan karena Tiansu, Ding Hao bisa saja mengambil jalan memutar. Dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan, dikejar oleh Patriark. Ini semua salahmu. Jika kamu tidak membunuh murid dan cucunya, anjing serigala tua ini tidak akan menunggu di pintu masuk lantai 99. Paman Tiansu mengeluh dengan getir. Ledakan, ledakan, ledakan. Pilar cahaya hitam yang menyala-nyala terus membombardir dari langit. Ding Hao harus hati-hati melakukan manuver Black Lightning, melakukan segala macam aksi dan drift udara yang sulit, hampir melintasi tanah. Kerikil di tanah berserakan, membuat Evil Moon berteriak. Orang tua ini benar-benar tidak akan menyerah, Tiansu meludahkan lidahnya. Patriark Iblis Hitam benar-benar berusaha sekuat tenaga. Di lingkungan ini, kekuatan iblisnya berkurang sedikit demi sedikit. Berbeda dengan di dunia luar, hal itu tidak dapat diisi ulang melalui budidaya. Sang Patriark telah mengejar mereka selama beberapa waktu. Siapa sangka dia begitu bertekad dan tidak mau menyerah. Oh tidak, Ding Hao mengerang. Ki yang menyala-nyala di dantian tengahnya hanya berada di tingkat menengah dari alam raja bela diri dengan satu bukaan. Bahkan jika dia mencoba mempercepat Black Lightning hingga maksimal, dia masih akan lebih lambat dibandingkan Black Demon Patriarch, yang berada di alam Kaisar Agung bela diri. Kini, dia hanya bisa terus membelok untuk mengusir iblis itu. Tetapi jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, kemungkinan besar Patriarch akan menyusul mereka. Sebagai upaya terakhir, Ding Hao hanya bisa menggunakan pedang iblisnya untuk bertarung. Namun, jika dia ingin melawan atasan absolut, ini di alam iblis Sein, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pedang iblis. Ding Hao tidak tahu apa yang akan terjadi. Ledakan,
Kolom api Demon Aura hitam lainnya, setebal tangki air, dibom. Melihat Ding Hao terganggu dan hampir tertabrak, kulit Paman Tiansu berubah drastis. Dia hendak melemparkan harimau putih itu ke samping dan mengangkat pot hitamnya untuk melawan serangan itu, ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gok, Pakan, anak anjing hitam yang sudah lama berada di pelukannya, tiba-tiba menjulurkan lehernya dan menyalak 2 kali. Ia membuka mulutnya dan menghisapnya dengan lembut. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Api aura iblis hitam, yang cukup kuat untuk membunuh puluhan master di alam kaisar bela diri, tiba-tiba menjadi seperti anak domba yang patuh, tersedot ke dalam mulut anak anjing hitam itu. Anak anjing itu bahkan tidak memiliki gigi yang lengkap. Hik, anak kecil itu bersendawa. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa kolom api Demon Aura hitam dibombardir dari langit. Ini adalah elemental demonic fire milik Black Demon Patriarch. Bahkan seorang ahli tingkat Saint Absolute tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Namun, anak anjing hitam itu hanya membuka mulutnya dan menghisap beberapa suap seolah itu adalah sesuatu yang enak. Ia menelan lebih dari selusin api aura iblis hitam ke dalam mulutnya. Paman Tiansu sangat terkejut hingga lidahnya hampir jatuh. Evil Moon juga memandang anak anjing hitam itu seperti hantu. Meong, siapa orang ini? Hanya Ding Hao, yang tidak menoleh ke belakang, tidak tahu apa yang terjadi. Dia masih menyalakan Black Lightning dengan liar. Di langit, Patriark Iblis Hitam berhenti. Dia juga mendeteksi sesuatu yang aneh. Elemental Demonic Fire-nya jelas telah mengenai lawan-lawannya, jadi mengapa mereka masih aman dan sehat? Ketika dia melihat bahwa itu adalah seekor anak anjing lapangan hitam yang telah menelan Elemental Demonic Fire miliknya, dia sangat terkejut hingga dia hampir terjatuh dari langit. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Mengapa ini terjadi? Tidak mungkin. Patriark Iblis Hitam dengan keras kepala melepaskan beberapa rentetan api iblis elemental hitam. Namun semuanya dengan mudah dimakan oleh anak anjing hitam itu, seolah-olah itu adalah makanan yang lesat. Guk, guk, guk. Anak anjing hitam itu menggonggong ke langit. Suaranya terdengar di telinga Black Demon Patriarch, seperti suara paling menakutkan di dunia. Dia hanya merasakan dagingnya merinding, seolah-olah dia telah terdeteksi oleh musuh alami sukunya. Dia menggigil, merasakan keinginan untuk segera berbalik dan melarikan diri. Perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti dirinya pada saat itu juga. Menyaksikan Ding Hao dan yang lainnya menghilang di cakrawala di kejauhan, Patriark Iblis Hitam tidak lagi berani mengejar mereka. Gonggongan itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Sejak dia menjadi orang suci, dia belum pernah mengalami teror seperti itu sebelumnya. Kematian begitu dekat dengannya. Makhluk apa itu? Kenapa itu membuatku merinding? Patriark Iblis Hitam sangat ketakutan. Segera, lusinan ahli lain dari suku serigala setan hitam tiba satu demi satu. Ketika mereka terkejut melihat patriark mereka kehilangan musuh-musuhnya, mereka tidak lagi berani bertanya apapun. Mereka hanya berdiri di samping dengan rasa takut. Pria berotot dengan baju besi hitam itu sebenarnya mampu mengaktifkan ki-nya yang menyala-nyala di lingkungan ini. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Wajah itu mungkin hanya penyamaran. Hehe, tidak peduli siapa kamu harus mengungkapkan wujud aslimu pada formasi batas tingkat surgawi pertama. Kemudian, ketika dia memikirkan hal ini, sedikit keganasan melintas di mata Demon Saint. Dia melambaikan tangannya. Ayo pergi. Aku akan melepaskan kedua maniak ini dulu. Kami akan menyelesaikan masalah dengan mereka setelah kami mencapai formasi batas di tingkat surgawi pertama. Patriark Iblis Hitam menghela nafas panjang, lalu berbalik dan pergi. Hah, akhirnya kita berhasil menyingkirkan anjing serigala besar yang gila itu. Ding Hao berkeringat, hampir semua ki yang menyala-nyala di dantian tengahnya telah habis. Dia benar-benar tidak ingin dikejar dan hampir dibunuh oleh ahli tingkat Saint lagi. Kami harus berterima kasih kepada Blackie kali ini. Saat Paman Tiansu berhenti, dia memeluk anak anjing hitam itu dan mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia hampir ingin mengiris perut anak kecil itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Bagaimana anak anjing ini menelan elemental demonic fire dari Black Demon Saint itu? Maksudmu, itulah yang terjadi. Ding Hao baru saja mendengar apa yang terjadi tadi. Dia sangat terkejut. Meong, anak anjing, segera beritahu aku, apakah elemental demonic fire itu enak? Logika Raja Iblis, Evil Moon, memang berada pada level lain.
Itu terfokus pada sesuatu yang sama sekali berbeda dari yang lain. Guk, guk, guk. Anak anjing hitam itu menatap dengan matanya yang besar, yang jernih seperti oniks hitam bulat. Ia menatap Ding Hao dan dua lainnya dengan kebingungan di matanya. Anak anjing, apakah kamu masih berpura-pura bodoh? Paman Tiansu sangat tidak puas dengan jawaban anak anjing hitam itu. Dia melambaikan pisau dapur di tangannya, dan berkata, jujurlah kepada kami, atau aku akan membunuhmu untuk membuat hotpot anjing. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Paman Tiansu menjerit dan melompat. Anak anjing hitam itu sangat marah. Ia membuka mulutnya dan menggigit pergelangan kaki kirinya, mengeluarkan geraman mengancam dari tenggorokannya. Tidak peduli seberapa keras Paman Tiansu mengayunkan pergelangan kakinya, dia tidak dapat melepaskannya. Anak anjing hitam itu kini tampak seperti bagian dari pergelangan kakinya. Hei, kawan kecil, lepaskan. Aku hanya bercanda, tidak bisakah kamu menerima lelucon? Kami tidak akan bisa bermain bersama jika Anda tidak bisa. Paman Tiansu menggerutu dengan getir dan akhirnya harus meminta maaf. Sayangnya, anak anjing hitam itu tidak mau memaafkannya. Ding Hao mengamati dengan cermat untuk beberapa saat dan mendecakkan bibirnya dengan heran. Dia masih tidak bisa merasakan fluktuasi energi apapun dari tubuh anak anjing hitam itu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, anak kecil ini tidak berbeda dari anjing biasa, kecuali dia sedikit gemuk. Bahkan dengan kekuatan asal dari ibunya, anjing surgawi berkepala 3, hal itu tampaknya tidak berubah secara nyata. Namun, anak kecil ini berhasil menelan elemental demonic fire dari Black Demon Patriarch, dan bahkan menakuti Master Absolute di Demon Saint Realm. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Ding Hao tidak dapat menemukan jawabannya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tampaknya segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan kita. Ding Hao meminta nasihat Paman Tiansu, dan memberitahunya apa yang secara kebetulan dia lihat terjadi di luar pagoda Buddha yang menjulang, ketika dia sedang berkultivasi di ruang rahasia di lantai 97. Paman Tiansu sangat terkejut. Jika apa yang kamu lihat bukanlah ilusi, kita mungkin berada dalam masalah besar. Aku khawatir petualangan di reruntuhan aula suci ini akan menjadi bencana besar. Paman Tiansu tampak serius, seolah dia teringat sesuatu. Bencana apa? Jantung Ding Hao berdetak kencang. Mungkin seseorang memanfaatkan reruntuhan ini untuk tujuan tersembunyi. Paman Tiansu ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Dia mengeluarkan peta hitam seperti kulit dari lapisan dalam jubahnya, dan mempelajarinya dengan cermat untuk beberapa saat. Kemudian dia duduk di atas batu dan mulai berpikir, dagunya di tangan. Anak anjing hitam itu masih dengan keras kepala menggigit dan menempel di pergelangan kakinya. Ding Hao tidak bertanya lebih banyak. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan Fury Crimson Pellet dan menelannya. Dia mulai mengisi kembali Qi Bi Fang yang menyala-nyala di dantian tengahnya. Baru saja, untuk melepaskan diri dari Black Demon Saint, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Saat ini, hampir seluruh energi di dantian tengah dadanya telah hilang. Duduk bersila di tanah, Ding Hao dikelilingi oleh api. Setelah sekitar 15 menit, dia membuka matanya dengan puas. Dengan bantuan ramuan tingkat ke-7 dengan sifat api, Qi yang menyala-nyala di 6 vena anehnya sekali lagi menjadi kuat dan penuh. Dia pada dasarnya telah memulihkan kekuatannya. Paman Tiansu masih melamun. Anak anjing hitam itu masih menempel di pergelangan kakinya. Ding Hao mencoba memanggil Master Pedang dan Master Pedang dalam pikirannya, tapi masih tidak ada jawaban. Dia sekarang menjadi lebih khawatir, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menggunakan indera ilahi untuk memindai bagian dalam kepalanya. Di dahinya, butiran cahaya keemasan itu masih berputar-putar, menempati sebagian kesadaran inderanya. Begitu indera surgawinya mencoba menyelidiki cahaya itu akan dimakan. Dia tidak bisa menebak apa yang ada di dalam butiran cahaya itu. Mengingat pertarungannya dengan Black Demon Saint tadi, ekspresi Ding Hao menjadi serius. Untuk waktu yang lama, sebagai Grandmaster Agung di alam Raja Bela Diri, dia telah berperang melawan dan membunuh banyak Kaisar Bela Diri. Bahkan ketika dia melawan seorang ahli di alam Kaisar Bela Diri, dia tidak dirugikan. Terutama dalam lingkungan yang menindas seperti ini, kekuatan fisiknya yang kuat akan membuatnya lebih unggul. Dia bahkan telah mengalahkan penjaga gerbang di alam Kaisar Agung Bela Diri dari Sekte Ziji. Hal ini membuat Ding Hao sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Namun, dia benar-benar kalah saat berhadapan dengan lawan Demon Saint kali ini.
Dia dikalahkan dengan sangat parah oleh Demon Saint itu, hancur seperti rumput liar kering. Ding Hao sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Jika dia tidak memiliki senjata terlarang seperti pedang iblis, dia pasti sudah mati. Dan kekuatan iblis biksu iblis hitam itu telah ditekan oleh pagoda Buddha yang menjulang. Tidak sulit membayangkan Ding Hao tidak mampu bertahan bahkan untuk sesaat dalam pertarungan di luar dalam keadaan normal. Alam Raja Bela Diri dan alam Iblis Saint dipisahkan oleh dua alam penuh. Tidak ada yang bisa menutup kesenjangan ini melalui pertemuan yang tidak disengaja, anugerah alam, dan bahkan garis keturunan yang unik. Ding Hao sekarang menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki peluang untuk mengalahkan lawan di Saint Realm. Dia mungkin memiliki peluang kecil jika dia mengaktifkan pedang berkarat atau pedang iblis secara penuh. Namun dia mungkin tidak menang juga. Bagaimanapun, kekuatan Ding Hao tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari pedang berkarat dan pedang iblis. Dan jelas, mengingat kedewasaan dan pengalaman bertempur mereka, atasan absolut di alam suci ini tidak akan memberi Ding Hao kesempatan untuk mengaktifkan sepenuhnya dua senjata terlarang tersebut. Dengan kata lain, meskipun senjata-senjata ini mungkin dianggap sebagai kartu truf Ding Hao, dia masih membutuhkan cukup waktu untuk mempersiapkan dan mengaktifkannya sepenuhnya. Sepertinya aku masih perlu segera meningkatkan kekuatanku. Ding Hao menghela nafas. Saat ini, suara Paman Tiansu terdengar di telinganya. Sial, jadi seseorang berhasil menyergapku kali ini. Yah, satu serangan kapak. Tidak akan bisa memenggal kepalaku, dan aku tidak akan keberatan jika beberapa kali lagi. Ayo kita lanjutkan. Little Capding, kita tidak punya pilihan. Jika kita mundur, kita akan mati. Kami hanya bisa melanjutkan sampai akhir. Ding Hao berdiri, menatap Paman Tiansu yang tampak kasar dan marah, dan bertanya dengan gembira, apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Hanya sedikit. Paman Tiansu sepertinya tidak berminat menjelaskan. Ding Hao sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Orang tua ini menjadi semakin buruk, selalu membuatnya tegang. Paman Tiansu pura-pura tidak melihat ekspresi mencemooh di wajah Ding Hao. Dia mengubah topik pembicaraan. Mari kita bicara tentang sesuatu yang praktis. Menurut peta, lantai 100 pagoda Buddha yang menjulang disebut tingkat surgawi pertama. Ada formasi batas yang tiada taranya pada tingkat itu. Hanya dengan mengatasi formasi ini kita dapat melanjutkan ke atas. Setelah kita melewati 10 tingkat surgawi berturut-turut, kita akan tiba di aula suci pusat di lantai tertinggi pagoda. Menurut legenda, ada kekuatan suci yang menjaga aula dan 3 artefak ilahi agung, pasir waktu, cakram samsara surgawi, dan segel penekan dewa. Hanya mereka yang ditakdirkan yang bisa mendapatkan 3 artefak ilahi. Artefak ilahi adalah senjata paling ampuh di dunia. Bahkan seorang pejuang di bawah alam primordial dapat membunuh kaisar bela diri atau petapa bela diri dengan itu. Ding Hao menebak bahwa pedang iblis dan pedang berkarat miliknya pasti berada pada level yang sama dengan artefak ilahi, tetapi keduanya tidak sepenuhnya utuh. Tampaknya mereka telah rusak parah dan tidak dapat memulihkan kekuatan penuh mereka, sehingga tidak mampu menyaingi artefak ilahi yang sebenarnya. Mendengar ini, Ding Hao merasakan sakit kepala datang. 10 tingkat surgawi, apakah itu berarti kita harus mendaki 1000 lantai? Paman Tiansu mengangguk, ya itu betul. Saat berbicara, dia mendesak Ding Hao untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Kalau-kalau mereka tertinggal dan tidak dapat mengejar yang lain, menyebabkan dia kehilangan artefak ilahi. Saat ini mereka tahu bahwa para ahli absolut di alam suci, baik dari klan manusia maupun klan iblis, berada di barisan depan. Jika bukan karena Black Demon Saint menunggu di pintu masuk lantai ini untuk menyergap, ingin membalas kematian murid dan cucunya, mereka mungkin sudah mencapai formasi batas tingkat celestial pertama sejak lama, pada tanggal 100 lantai. Jadi Ding Hao terus mengaktifkan sepeda motornya, Black Lightning, melaju dengan kecepatan tinggi bersama Paman Tiansu. Gigi anak anjing hitam itu tenggelam di pergelangan kakinya. Paman Tiansu sedang menggendong bulan jahat dan 2 anak harimau putih di pelukannya. Ada seekor harimau putih besar dengan posisi telentang di atas kepalanya, seperti manusia yang digantung terbalik. 4 jam kemudian, di alun-alun kuno seperti kuburan. Pemandangan menakjubkan yang mereka lihat membuat mereka semua tercengang. Kunjungi novel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Apa? Ding Hao menghentikan sepeda motornya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Di ujung alun-alun ini ada sebuah galaksi. Galaksi yang nyata, menakjubkan.
Pecahan-pecahan batu besar berwarna merah darah melayang di kehampaan seperti di ruang hampa kosmik. Jalan di alun-alun itu buntu, seolah-olah seseorang telah memotongnya dengan pedang panjang. Di satu sisi ada alun-alun, dan di sisi lain, tiba-tiba ada ruang hampa hitam. Kerikil kecil mengambang di garis patahan. Di kejauhan, ada bintang beraneka warna, seperti sungai galaksi yang sepi. Pemandangan ini terlalu mencengangkan. Dua adegan yang sama sekali tidak cocok muncul di hadapan mereka pada saat yang sama, tanpa mengganggu keberadaan satu sama lain. Itu hanyalah sebuah keajaiban. Ding Hao benar-benar tidak dapat memikirkan kata lain untuk menggambarkan apa yang baru saja dia lihat. Mereka merasa seperti telah mencapai ujung bumi, dan ujung galaksi yang paling jauh. Kunjungi novelhal.com untuk pengalaman yang lebih baik. Ya, ini adalah formasi batas tingkat surgawi pertama. Sepertinya seperti yang dikatakan legenda. Jadi formasi batas sungai berbintang benar-benar ada. Aula suci telah menguasai kekuatan ini sejak lama. Paman Tiansu hanya bisa menghela nafas, tampak terpesona oleh pemandangan ini. Formasi batas sungai berbintang. Baru kemudian Ding Hao menyadari bahwa langit berbintang di depannya sebenarnya adalah formasi batas yang dibangun oleh kekuatan magis yang besar. Bukankah kekuatan seperti ini terlalu menakjubkan? Aula suci telah membangun sebuah galaksi secara langsung, yang bagi mereka tampak seolah-olah mereka telah mencapai luar angkasa. Semakin dekat mereka ke tepi alun-alun, semakin mereka bisa merasakan sensasi tanpa bobot yang menyertai hilangnya gravitasi planet. Tekanan dari pagoda Buddha yang menjulang secara bertahap diimbangi. Kami jelas berada di dalam pagoda Buddha yang menjulang, tapi mengapa saya merasa seperti berada di ujung bumi? Apa itu? Ding Hao kaget saat melihat sesuatu melayang di kejauhan. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata mereka adalah mayat beberapa ahli iblis. Mereka masih dalam bentuk aslinya. Tubuh mereka, yang tingginya ribuan meter, seperti planet kecil yang mengorbit di langit berbintang yang jauh. Dari tubuh mereka yang kaku dan sedikit darah yang keluar dari luka mereka, dia tahu bahwa mereka sudah mati total. Darah mereka telah mengembun menjadi bola merah tua yang melayang di ruang hampa, berkilauan dengan cahaya yang mempesona. Jantung Ding Hao berdetak kencang. Dia meluncurkan dirinya, menendang dan memecahkan batu. Pecahan batu itu meluncur ke langit berbintang di kejauhan. Karena tidak ada gesekan atmosfer dalam ruang hampa, pecahan batu tersebut melesat seperti bola meriam dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, ia menghantam kerikil dan mayat iblis yang melayang di kejauhan. Seperti deretan kartu domino yang ditepis, semuanya berserakan, berguling ke kedalaman langit berbintang. Ini adalah lingkungan vakum nyata di luar angkasa, bukan ilusi yang diciptakan oleh formasi sihir. Ding Hao menjadi semakin tercengang. Karena lingkungan ini adalah semacam formasi batas, bagaimana seseorang bisa memecahkannya? Sayang sekali Ding Hao masih tidak bisa menghubungi Master Pedang dan Master Pedang, dua orang tua aneh itu. Kalau tidak, mereka pasti sudah menemukan jawabannya. Menurut legenda, formasi batas sungai berbintang sangat mengerikan. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, jika Anda tidak dapat mengontrol koordinat formasi, Anda akan diteleportasi keluar galaksi keluar angkasa, bahkan jika Anda berhasil menembusnya. Dan Anda akan tersesat selamanya di langit yang dingin, gelap, dan berbintang, dan tidak pernah menemukan jalan kembali. Paman Tiansu menghela nafas di sampingnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ding Hao mengerutkan kening. Dia melepaskan indera surgawinya, mengarahkannya ke beberapa kilometer jauhnya. Namun, apa yang dia rasakan hanyalah kehampaan yang sangat luas. Dia tidak mendeteksi mata maupun koordinat formasi apapun. Dia juga tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Paman Tiansu menatap Ding Hao, penuh harap. Dia berkata sambil tersenyum, aku dengar kamu juga ahli formasi prasasti yang hebat. Tunggu, aku tahu kamu sedang melakukan hal buruk lagi. Ding Hao melihat senyuman malang di wajah Paman Tiansu dan langsung mengerti apa yang dia maksud. Dia segera berkata, formasi batas sungai berbintang di hadapan kita ini telah jauh melampaui jangkauan formasi prasasti. Anda tidak bisa memaksa saya masuk dan menghancurkan formasi. Saya bisa berbalik dan pergi. Saya tidak terlalu membutuhkan 3 artefak ilahi agung. Wajah Paman Tiansu langsung menunduk. Dia mondar-mandir di tepi alun-alun, tampak bersemangat untuk mencoba. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Antara mendambakan artefak ilahi dan menjaga hidupnya, dia tetap memilih yang terakhir. Secara teori,
begitu banyak penguasa mutlak klan manusia dan iblis telah mencapai level ini. Mengapa saya tidak melihatnya di sini? Ding Hao tiba-tiba bertanya-tanya. Hanya ada satu penjelasan, mereka telah menembus formasi batas sungai berbintang, dan telah melampaui tingkat surgawi pertama. Penjelasan ini mengejutkan Ding Hao. Karena para master itu bisa menembus formasi batas sungai berbintang, itu berarti masih ada cara untuk menembusnya. Pasti ada kelemahan yang bisa dieksploitasi, atau cara khusus untuk mengatasinya. Ding Hao memfokuskan matanya dan mulai mengamati dengan cermat. Dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan indera ilahi dan memperluasnya ke langit berbintang yang jauh. Tanpa disadari, Ding Hao telah mengaktifkan rasa ilahi, pikiranku dan aku adalah satu, sepenuhnya. Tidak, saya masih belum menemukan kekurangan apapun. Apa tebakanku salah? Ding Hao mengerutkan kening. Dia mengaktifkan indera ilahi dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, pada saat ini, ada rasa sakit yang menusuk di dahinya, seperti digores dengan pisau bedah. Sesuatu sepertinya muncul dari dahinya, melesat ke arah kehampaan yang dingin, gelap, dan tak berujung. Pada saat yang hampir bersamaan, Ding Hao menemukan segalanya di hadapannya telah berubah. Di depan matanya, galaksi yang semula sepi, gelap dan kosong berubah, seperti lukisan 3 dimensi. Meski terlihat nyata, namun terdapat kekurangan di mana-mana. Ada retakan yang sangat halus pada komponen spasial. Melalui celah halus ini, samar-samar Ding Hao bisa melihat apa yang ada di baliknya. Jadi begitu, Ding Hao tiba-tiba merasa tercerahkan. Paman Tiansu dan Evil Moon terhuyung. Kedua orang yang rakus ini, yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka demi 3 artefak ilahi agung, pada awalnya memeras otak mereka, mencoba untuk menghancurkan formasi batas sungai berbintang di hadapan mereka. Saat berikutnya, aura sakral dan agung, seperti aura Sein, mencapai sisi mereka. Kemudian, seberkas cahaya keemasan meledak dari sana dan melesat ke kehampaan yang tak berujung. Apa yang sedang terjadi? Meong, apa yang telah terjadi? Mereka berdua berbalik untuk melihat, dan tertegun tak bisa bergerak seperti tersambar petir. Ding Hao berdiri di kehampaan 3 meter di atas tanah, seperti dewa. Lengannya terbuka lebar, seperti sedang memeluk seseorang. Seberkas cahaya keemasan, seperti cahaya primordial di awal penciptaan, melesat dari dahi di antara kedua alisnya ke kehampaan galaksi yang tak berujung. Kemanapun cahaya keemasan ini lewat, riak-riak akan muncul di formasi batas sungai berbintang, yang sebelumnya tidak dapat ditembus. Sesuatu yang aneh yang tidak dapat mereka pahami sedang terjadi sekarang. Tuan surga yang tak terukur, orang ini memang telah menemukan jalannya. Paman Tiansu sangat gembira. Meong, apa yang terjadi? Apakah kamu sudah membuka mata ketigamu? Raja Iblis, bulan jahat, menunjukkan bahwa ia tidak begitu mengerti, tapi ini tidak menghentikannya untuk melompat ke girangan. Jika Ding Hao melanggar formasi batas sungai berbintang, Meong, aku bisa merebut 3 artefak ilahi agung. Meong, siapa yang berani memprovokasi kucing dengan artefak ilahi sepertiku? Mata ketiga, ucapan Evil Moon yang tidak disengaja membuat Paman Tiansu menyadari sesuatu dan menggigil di dalam hatinya. Jika dilihat lebih dekat, kolom cahaya keemasan telah muncul dari antara alis Ding Hao, melewati api. Emas yang agung dan suci. Samar-samar dia bisa melihat celah di antara alis Ding Hao, tidak, tepatnya, itu adalah mata yang terbalik. Api emas yang suci dan agung telah keluar dari mata itu, memancarkan aura yang menyerupai aura dewa, membuat semua orang terdorong untuk berlutut dan bersujud di hadapannya. Mata vertikal, apakah itu mata ketiga yang legendaris? Paman Tiansu hampir berteriak karena terkejut. Dia tahu betul betapa kuatnya mata ketiga yang legendaris itu. Mata ketiga yang sebenarnya adalah kemampuan yang diberikan Tuhan. Seseorang diduga dapat melihat setiap ilusi duniawi, serta memahami aturan dan hukumnya. Setiap orang yang memilikinya dapat menghafal teknik kultivasi atau sihir dalam sekejap, dan mengungkap kedalamannya. Itu adalah salah satu mata tertinggi di dunia seni bela diri. Bagaimana Ding Hao bisa memiliki kekuatan magis seperti itu? Tidak, ini tidak seperti mata ketiga yang legendaris. Tidak mungkin mata ketiga. Paman Tiansu tiba-tiba teringat sesuatu dan menggelengkan kepalanya. Mata terbalik di antara alis Ding Hao berbeda dengan mata ketiga yang dia tahu dari legenda. Kunjungi novel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Mata ketiga yang sebenarnya dapat melihat segala sesuatu di dunia, dan menghancurkan semua ilusi setelah memancarkan cahaya.
Meskipun cahaya keemasan dari mata vertikal Ding Hao adalah suci dan kuat, itu tidak sepenuhnya menghancurkan formasi batas sungai berbintang di hadapan mereka. Kekuatannya jauh lebih lemah. Mungkinkah itu semacam teknik mata yang tidak diketahui? Paman Tiansu tidak dapat memahaminya. Semakin sulit untuk memahami orang ini. Dia telah memberiku terlalu banyak kejutan. Dia bertanya-tanya seberapa jauh kemajuan Ding Hao di masa depan. Akankah pria sombong yang memilih gadis itu menyesal? Kalau begitu, apa yang dilakukan orang tua seperti saya di masa lalu masih bisa berguna bagi generasi baru ini? Paman Tiansu menghela nafas dalam hatinya. Kunjungi novel.com untuk pengalaman yang lebih baik. Segera, dia menyadari bahwa karena Ding Hao benar-benar memiliki kekuatan mata yang mengerikan, pemandangan di luar pagoda Buddha menjulang yang dia lihat dari ruang rahasia di lantai 97 pasti nyata. Dengan kata lain, ribuan roh orang mati pasti berkumpul di pagoda, bersama dengan pria menakutkan itu, manipulator mereka. Dunia ini akan berada dalam kekacauan total. Aku mengerti sekarang. Ding Hao mulai merasa lelah. Saat ketika semuanya kembali menjadi langit yang dingin, gelap dan berbintang, dia akhirnya mengerti. Rasa sakit di dahinya telah hilang. Ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, kulit di sana tampak halus dan tanpa bekas luka. Kali ini, Ding Hao tidak terlalu khawatir seperti sebelumnya. Dia agak menyadari bahwa perubahan aneh ini pasti dipengaruhi oleh manik cahaya keemasan, ketika manik itu tetap berada di lautan kesadarannya seperti tamu tak diundang. Itu bisa jadi semacam kekuatan magis dari anjing surgawi berkepala tiga, meskipun Ding Hao tidak memiliki cara untuk menguasainya sepenuhnya. Itu benar-benar telah hilang. Paman Tiansu telah melihatnya dengan jelas dari samping. Ketika cahaya keemasan itu menghilang, mata vertikal di dahi Ding Hao juga menghilang. Celahnya telah tertutup, seolah tidak pernah ada. Saya telah menemukan kelemahan dalam formasi batas sungai berbintang ini. Ayo pergi. Ding Hao tetap di tempatnya, memulihkan ki dan mengatur pernapasannya. Setelah mengisi kembali Divine Sense-nya yang kelelahan, dia perlahan berdiri dan mengumpulkan seluruh kekuatannya. Suara retakan tulang seperti kacang goreng terdengar dari tubuhnya. Akhirnya, mereka menjelma menjadi auman harimau. Aura ki yang tak terlihat terpancar dari tubuhnya. Itu di sana, secercah cahaya melintas di mata Ding Hao, dan dia tiba-tiba melayangkan pukulan. Raungan naga ungu bergema saat dia melepaskan pukulan mengerikannya, tepat mengenai titik aneh sekitar 10 meter jauhnya. Ledakan, ruangan menjadi kacau, seolah-olah kacanya pecah. Retakan luar biasa muncul di galaksi tak terbatas ini. Sekaranglah waktunya, ayo pergi. Ding Hao berteriak dan berlari menuju celah itu. Paman Tiansu mengangkat kedua anak harimau dan Raja Iblis, bulan jahat, dengan tangannya. Dengan anak anjing hitam menempel di pergelangan kakinya, dia mendesak harimau putih besar yang ditungganginya untuk melompati celah di galaksi yang akan segera ditutup. Dia sama sekali tidak meragukan penilaian Ding Hao. Detik berikutnya ketika perusahaan masuk melalui celah itu, perusahaan itu muncul dan menghilang sepenuhnya. Seolah tidak terjadi apa-apa, formasi batas sungai berbintang kembali normal, kembali menjadi langit dingin, gelap, dan berbintang yang sama lagi. Cahaya bintang yang tak berujung berkelap-kelip di kejauhan, jauh dan memikat, memberikan rasa dingin dan kesepian yang abadi, membuat semua orang mendambakannya, namun sekaligus menakutkan. Meo, kita sudah selesai. Meo, haha. Di lantai 101 pagoda Buddha yang menjulang, tawa gembira Evil Moon terdengar. Segala sesuatu di depan mereka telah kembali normal. Itu adalah ruang terbatas dengan dinding merah pucat. Di tengahnya ada tangga spiral menuju ke lantai berikutnya. Ceritanya cukup kelam, artinya Ding Hao dan teman-temannya pasti sudah kembali ke ruang normal di dalam menara. Berbeda dengan tingkat sebelumnya, mereka akhirnya menemukan lantai ini dilengkapi perabotan, walaupun cukup sederhana, dengan beberapa meja dan kursi batu berwarna merah pucat. Itu menyerupai ruang kuliah besar untuk mengajarkan seni bela diri. Meja batu rendah yang tertata rapi dan dinding batu giok raksasa di timur, samar-samar mengingatkan mereka pada prajurit muda yang tak terhitung jumlahnya yang pernah duduk di sini, diam-diam mendengarkan guru mereka di depan dinding batu giok yang mengajarkan mereka seni bela diri. Ini mungkin ruang kuliah seni bela diri. Ding Hao menebak. Paman Tiansu dan Evil Moon tidak sabar untuk mencari di lantai ini. Tidak mudah untuk mencapai lantai dengan sesuatu. Kedua orang ini kaget, dan berharap bisa menemukan sesuatu. Di mana kamu, hartaku? Cepat keluar, gumam Paman Tiansu,
mencari di setiap meja batu di sekitarnya. Pasti ada sesuatu yang tertinggal, seperti harta karun, Raja Iblis, bulan jahat, berkeliaran di sekitar dinding batu giok. Namun pada akhirnya, kedua orang itu mau tidak mau kehilangan ketenangannya di saat yang bersamaan. Apa-apaan ini, orang-orang itu tidak meninggalkan apapun. Tidak ada artefak ilahi, bahkan senjata magis yang rusak atau semacamnya. Mereka tidak menemukan apapun. Bukankah mereka yang datang sebelum kita semuanya adalah Master Absolut? Mengapa mereka seperti tikus yang rakus, mengambil semua yang mereka temui? Apakah mereka sangat miskin? Dan bagaimana dengan martabat Tuan Absolut? Paman Tiansu sangat marah hingga dia bersumpah. Saat dia mengalihkan pandangannya ke pemandangan lain, dia terkejut dan berteriak, "Kucing sialan, apa yang kamu lakukan?" Raja Iblis, bulan jahat, sebenarnya telah mengangkat dinding batu giok putih dan memasukkannya ke dalam ruang penyimpanan di perutnya. "Meo, aku tidak tahan dengan kenyataan bahwa aku sudah lama tidak memiliki harta karun. Saya tidak peduli, saya harus mengambil satu dulu, agar bolanya menggelinding," kata bulan jahat dengan marah. Untuk membuat bolanya bergulir, Paman Tiansu sepertinya menyadari sesuatu dan mengangguk seolah dia baru saja melihat cahaya. Dia segera mengambil beberapa meja batu di sekitarnya dan memasukkannya ke dalam perangkat penyimpanannya. Meja batu ini diukir dari batu kuno. Pengerjaan pisaunya sederhana dan lugas, dan mejanya juga sangat kokoh. Jika saya mengambil beberapa, saya dapat menemukan beberapa orang bodoh. Tidak, maksud saya pasti dapat menjualnya dengan harga yang bagus kepada beberapa orang yang berpengetahuan. Paman Tiansu sedang menghibur dirinya sendiri. Segera, matanya bersinar, dan dia bertarung dengan Evil Moon untuk membagi semua meja batu di level ini. Ding Hao tercengang. Apakah kalian begitu miskin sampai menjadi gila? Bahkan harimau putih besar pun tidak tahan lagi. Dia menundukkan kepalanya dan menutup matanya. Hanya anak anjing hitam yang masih menggigit pergelangan kaki Tiansu, seolah itu adalah bagian dari tubuh Tiansu. Ding Hao dan timnya membutuhkan setengah hari lagi untuk mendaki 90 lantai berikutnya atau lebih. Kunjungi novelhal.com untuk pengalaman yang lebih baik. Kekuatan penindas sangat kuat di pagoda Buddha yang menjulang. Semakin tinggi seseorang mendaki, semakin besar kekuatan penindasnya. Bahkan para master di alam kaisar bela diri harus menaiki tangga dengan patuh. Butuh waktu lama untuk menyelesaikan pendakian hampir 100 lantai. Selain itu, dalam perjalanannya, Evil Moon dan Paman Tiansu juga telah menyapu bersih semuanya, termasuk kuda batu, patung batu, mobil batu, tombak batu, prajurit dan tentara terakota, dan lain sebagainya. Mereka memasukkan semua hal ini tanpa nilai tempur ke dalam perangkat penyimpanan mereka, bahkan tidak menyisakan satu ubin pun. Aku harus mengeluarkan beberapa barang, atau Paman Tiansu mengertakkan gigi. Saya akan kehilangan muka. Ding Hao terdiam. Kita akan mencapai formasi batas tingkat surgawi kedua. Saya tidak tahu pertahanan apa yang akan mereka bangun di sana. Waktu berlalu begitu cepat hingga mereka hampir mencapai tingkat surgawi kedua. Dari pengalaman mereka sebelumnya, pasti cukup sulit untuk mengatasi formasi batas di level ini. Namun, yang mengejutkan Ding Hao adalah tidak ada lagi penjaga gerbang baik dari klan manusia maupun klan iblis. Ding Hao berspekulasi bahwa 80% ahli dari kedua klan telah dimusnahkan di formasi batas sungai berbintang di tingkat surgawi pertama. Hanya ada sedikit sekali yang bisa mencapai lantai 200, jadi para Master Absolut ini tidak lagi tertarik untuk membuat penghalang untuk mengurangi jumlah petualang. Selain itu, jalan di depan penuh bahaya. Mereka tidak berani membuat anak buahnya melakukan hal yang tidak berarti seperti itu. Oleh karena itu, Ding Hao tidak bertemu siapapun ketika dia mencapai formasi batas sungai berbintang berikutnya. Situasinya persis sama dengan di tingkat surgawi pertama. Kisah Menara Langit ke-199 adalah ruang dunia kecil yang dibangun dengan kekuatan magis yang besar. Itu berbeda dari kuburan kuno yang mereka temui di tingkat surgawi pertama, di mana terdapat banyak mayat. Kali ini, dunia kecil adalah gurun tanpa batas. Kunjungi novelhal.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Ada pasir berangin di mana-mana, melonjak hingga jarak tak terbatas. Tidak ada yang tahu berapa banyak tulang yang terkubur di gurun. Saat angin kencang bertiup, semua jenis tulang aneh muncul satu demi satu, namun segera terkubur di pasir yang berangin kencang dengan kecepatan yang lebih cepat. Ini adalah
tanah penguburan tulang yang sebenarnya. Ketika seorang ahli kaisar bela diri biasa memasuki gurun ini, budidaya kinya akan ditekan dan dia tidak akan bisa terbang. Seorang pejuang yang ceroboh mungkin akan jatuh ke dalam bukit pasir merah dan binasa. Ding Hao kembali mengendarai Black Lightning, sepeda motornya, di udara, mengangkut Paman Tiansu dan yang lainnya dengan kecepatan sangat tinggi. Mereka membutuhkan waktu 6 jam untuk mencapai ujung gurun. Itu adalah galaksi hitam, sepi dan tak terbatas di sana, formasi batas sungai berbintang yang lebih stabil dan lebih mengerikan. Seperti yang kuduga, karena aula suci telah menguasai formasi batas sungai berbintang, mereka akan menggunakannya lagi dan lagi. Gerbang di tingkat surgawi kedua ini adalah langit berbintang lainnya, Paman Tiansu menghela napas kagum. Namun, tidak seperti formasi batas sungai berbintang sebelumnya, galaksi di depannya tidak lagi hanya memiliki cahaya bintang yang jauh dan kecil. Sebaliknya, terdapat lusinan bintang masif, menyerupai selusin planet yang dekat dengannya. Berdiri di tepi gurun, orang hampir bisa melihat medan dan tanda linier di planet yang luas ini. Formasi batas sungai berbintang ini bahkan lebih mengerikan lagi, karena planet-planet masif ini dapat melepaskan gaya gravitasi yang kuat. Jika Anda cukup ceroboh untuk mendekatinya, Anda mungkin akan langsung tersedot, dan tidak dapat melepaskan diri. Ini pada dasarnya adalah prototipe aturan ruang angkasa di beberapa bagian alam semesta kita. Ding Hao terkejut. Jika formasi batas sungai berbintang sebelumnya telah menciptakan lingkungan vakum, formasi batas sungai berbintang berikutnya berisi aturan gravitasi alam semesta yang bahkan lebih mengerikan dan mematikan. Jika Anda ingin menghancurkan formasi, Ding Hao teringat metode yang melanggar formasi sebelumnya, dan memutuskan untuk mencobanya lagi. Dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan indera ilahi tanpa melepaskannya. Sebaliknya, dia dengan gila-gilaan menyuntikkannya ke dalam manik cahaya kemasan di lautan kesadarannya. Sebelumnya, karena manik cahaya emas dapat melahap kekuatan indera surgawinya, Ding Hao tidak akan membiarkan mereka mendekati manik cahaya tersebut. Tapi setelah menyaksikan adegan tak terduga dua kali, dia perlahan-lahan menemukan cara untuk mengeksploitasi manik cahaya kemasan itu, membuatnya melihat apa yang diinginkannya. Saat indera ilahinya menyembur menuju manik cahaya kemasan seperti gelombang pasang, Ding Hao melihat ke dalam pikirannya lagi dan menemukan manik cahaya itu berputar dengan cepat. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Kabut emas menyebar, hampir membanjiri seluruh lautan kesadarannya. Saat berikutnya, dia merasakan sakit yang menusuk di dahinya. Seperti yang diharapkan, Ding Hao dapat melihat lagi apa yang tidak dapat dia lihat sebelumnya. Formasi batas sungai berbintang yang lebih matang di hadapannya memang cacat. Di bawah tatapan tajamnya, beberapa retakan dan celah konstruksi yang sebelumnya tidak terlihat dalam formasi kini menjadi jelas di mata Ding Hao. Dia bahkan bisa memahami beberapa misteri formasi. Kali ini, Ding Hao mengamati dengan sangat cermat. Jika saya dapat memahami prinsip-prinsip formasi baru ini, mungkin saya sendiri juga dapat membuat formasi batas serupa. Ding Hao merasa ambisius. Dia sendiri adalah seorang master formasi prasasti. Dipandu oleh master pedang dan master pedang, dia adalah seorang ahli formasi prasasti rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Ia memang mengetahui banyak sekali bentukan prasasti klasik dari masa lalu hingga masa kini. Meskipun kedua orang tua aneh itu belum pernah menyebutkan formasi batas sungai berbintang sebelumnya, prinsip dasar formasi selalu sangat mirip. Lebih dari 10 menit kemudian, Ding Hao tiba-tiba merasakan pusing yang belum pernah terjadi sebelumnya menguasai dirinya. Pikirannya benar-benar kelelahan. Ini adalah tanda bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak indera ilahinya. Pemandangan di depannya mulai kabur, dan dia merasakan sakit yang menusuk di dahinya. Ding Hao menghela nafas dan hanya bisa berhenti. Indera surgawinya yang perkasa diperlukan untuk mengaktifkan manik cahaya emas. Meskipun Ding Hao telah mencapai alam ketujuh dari pikiran esensial, dia hanya bisa bertahan selama lebih dari 10 menit. Seorang prajurit biasa mungkin tidak dapat mengaktifkan kekuatan ini sama sekali. Dia perlahan-lahan duduk di tempatnya, dan menjalankan pikiran esensial dalam pikirannya untuk mengatur pernapasannya, mengisi kembali indera ilahinya. Itu memang formasi batas yang legendaris, hampir menyamai kekuatan aturan. Formasi prasasti biasa tidak dapat menandinginya. Ding Hao tidak dapat memahami kedalaman sebenarnya dari formasi batas sungai berbintang. Dia hanya bisa dikatakan mengerti sedikit.
Pastinya mustahil baginya untuk mendirikan formasi batas sungai berbintang lainnya saat ini. Bagaimana itu, Little Chapding, bisakah kamu menghancurkan formasi ini di depan kami? Melihat Ding Hao membuka matanya dan berdiri, Paman Tiansu dan Evil Moon bertanya dengan penuh semangat. Biarkan aku mencobanya. Ding Hao mengangguk dan mengingat celah dalam formasi yang telah dia lihat sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan tiba-tiba melepaskan kekuatan di kehampaan. Selama beberapa hari berikutnya, Ding Hao dan timnya menghabiskan waktu lama menaiki tangga. Seperti yang diharapkan, mereka akan menemukan dunia kecil lainnya dan formasi batas sungai berbintang yang lebih hebat lagi di setiap 100 lantai di pagoda. Ketika mereka mencapai formasi batas sungai berbintang di tingkat surgawi keempat, kekuatannya hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Di dalam galaksi terdapat sebuah bintang besar yang terbakar, melepaskan panas dan daya hisap yang mengerikan. Itu hampir mengubah seluruh dunia kecil menjadi alam semesta yang berapi-api. Meskipun tidak memiliki kekuatan menindas dari pagoda itu sendiri, prajurit biasa masih akan langsung terbakar di lingkungan bersuhu tinggi ini. Ding Hao diam-diam memanfaatkan kekuatan api ini, untuk membantu meningkatkan ki api surga di dantian tengah dadanya. Hanya ada sedikit perbedaan antara Starfire dan True Solar Fire. Starfire dapat digunakan untuk memperkuat fisik dan meningkatkan budidaya ki properti api. Sayangnya, ki es neraka di dantian bawah Ding Hao telah sepenuhnya ditekan dan tidak dapat maju lebih jauh dalam budidaya. Tidak peduli berapa banyak True Solar Fire yang dia serap dari bintang-bintang, dia tetap tidak bisa membuka segel titik akupuntur lainnya jika bukan karena pot hitam Paman Tiansu, hampir semuanya tidak akan bisa sampai ke ujung dunia kecil. Namun, metode menerobos formasi batas sungai berbintang tingkat surgawi yang lebih tinggi ini juga sangat menguras indera ilahi Ding Hao. Namun, metode untuk memecahkan formasi sungai bintang tingkat yang lebih tinggi ini juga menghabiskan akal ilahi Ding Hao. Ketika dia berhasil mencapai formasi batas sungai berbintang di tingkat langit kelima, Ding Hao sudah merasa sangat lelah. Kelelahan tingkat spiritual seperti ini tidak dapat lagi diimbangi dengan pengaturan pernapasan sederhana. Jika Divine Sense dikonsumsi secara berlebihan dalam waktu singkat, diperlukan waktu istirahat untuk memulihkannya ke kondisi penuh. Dunia kecil tingkat 599 adalah dunia yang sangat dingin, yang seluruhnya terdiri dari es dan salju. Dalam keadaan kesurupan Ding Hao, ada ilusi kembali ke musim dingin terdingin dan terpanjang di provinsi salju di wilayah utara, tetapi suhu di sini jelas jauh lebih dingin daripada provinsi salju. Saat menghembuskan nafas, uap air yang ada di dalamnya akan langsung meleleh dan jatuh berbentuk es batu. Ketika beberapa seniman bela diri primordial memasukinya, dan mereka langsung dibekukan menjadi patung es. Sudah ada banyak patung es di dunia kecil ini. Di sebagian besar patung es terdapat seorang ahli mati yang mengenakan pakaian yang sangat kuno, yang tampaknya telah lama membeku di dalamnya. Menyikat salju yang berantakan di permukaan, dan seseorang dapat melihat wajah mereka yang seperti aslinya, seolah-olah selama es tersebut dipecahkan, mereka akan segera hidup kembali. Ini adalah ahli yang sudah lama meninggal, dan datang dari segala usia, Paman Tiansu berseru, sepertinya dalam jangka waktu yang lama sebelum ini, ada banyak ahli yang diam-diam mengetahui situs tersebut, dari reruntuhan aula suci, dan masih datang jauh-jauh ke sini, tapi sayangnya meninggal. Diperbarui dari novel Halcom. Berbicara tentang ini, Paman Tiansu tiba-tiba berhenti mencoba memecahkan kebekuan untuk menemukan barang berharga dari mayat yang membeku. Sepertinya dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia terkejut dan berkata, "Tidak." Ding Hao terkejut, "Ada apa?" Karena sudah ada ahli yang datang ke sini selama puluhan ribu tahun sebelumnya, dalam jangka waktu yang lama, apakah beberapa dari mereka sudah datang ke sini dan mengambil 3 artefak ilahi agung? Paman Tiansu berteriak. Ding Hao tidak berkata apa-apa. Kita harus mempercepat. Paman Tiansu tiba-tiba tampak khawatir. Dia membatalkan rencananya untuk memecahkan patung es untuk mencari barang berharga di mayat tersebut, karena esnya terlalu keras. Dia melambaikan panci besi itu, tapi gagal memecahkannya. Raja Iblis, bulan jahat, yang terus melakukan hal yang sama tanpa mengucapkan sepatah kata pun, juga menyerah, karena cakarnya yang tidak bisa dihancurkan hanya dapat meninggalkan 4 goresan di permukaan es, dan tidak dapat membuka segel es sama sekali. Segera mereka sampai di ujung dunia yang sedingin es ini. Tidak mengherankan, masih ada formasi batas sungai berbintang yang cemerlang di depan mereka.
Tapi Ding Hao membeku. Kunjungi novel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Di langit berbintang ini, tidak ada planet atau bintang, melainkan sebuah gua hitam besar seperti jurang. Apakah ini lubang hitam? Eksistensi nyata seperti lubang hitam. Sungguh mengerikan. Kekuatan formasi batas sungai berbintang bisa begitu luar biasa. Sejujurnya, Ding Hao sangat terkejut. Gugus bintang, galaksi, dan bintang besar telah muncul sebelumnya, tetapi masih dalam kapasitas psikologis Ding Hao. Namun kawah besar di depannya, yang bahkan dapat merusak cahaya, bagaikan pusaran arus berlawanan di sungai hitam. Itu sebenarnya adalah lubang hitam kecil. Dia bisa melihat jejak cahaya yang dibengkokkan seperti suatu zat, seperti kawat tipis yang telah dipelintir, yang sangat aneh. Kekuatan hisap yang mengerikan akan menelan dunia kecil ini. Ding Hao, Tiansu dan lainnya tidak berani terlalu dekat. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menghancurkan formasi batas sungai Steri di depan? Ding Hao dan Paman Tiansu sedikit tercengang. Meskipun Tiansu tidak mengetahui bahwa kawah pusaran hitam besar yang tampaknya berada tepat di depannya adalah lubang hitam, dia juga dapat menebak bahwa kekuatan mengerikan yang memancar darinya benar-benar menakutkan. Masih ada jarak ribuan meter dari tepi dunia es dan salju ini, namun mereka tidak berani melangkah lebih jauh. Jika mereka melangkah lebih jauh, daya tarik yang mengerikan itu tidak dapat lagi mereka tanggung. Tidak ada kekurangan, tidak ada formasi sedikit pun, tidak ada celah. Ding Hao dengan paksa mendesak indera ilahi dan menyalakan kekuatan manik-manik cahaya emas. Tapi sayangnya dia masih tidak dapat melihat sedikit pun peluang untuk menghancurkan formasi. Engah, dia menjadi pucat dan mengeluarkan seteguk darah. Konsekuensi dari mendesak Divine Sense secara paksa adalah sakit kepala yang parah. Ada juga serangan balik, menyebabkan kerusakan fisik yang parah pada penggunanya. Paman Tiansu juga terkejut, dan buru-buru berkata, "Nak, kamu baik-baik saja." Ding Hao menyeka darah dari sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Orang tua, kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang baik. Paman Tiansu tiba-tiba menjadi marah. Meski ada pertengkaran verbal, saat mata keduanya bertemu, dan keduanya melihat kesungguhan di mata satu sama lain. Tampaknya masih tidak ada bahaya bagi mereka, tetapi keduanya sangat jelas bahwa tim mereka dan master lain dari semua lapisan masyarakat yang telah memasuki pagoda Buddha menjulang satu persatu telah jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya, dan di sana tidak ada jalan kembali. Setelah menstimulasi kekuatan manik-manik cahaya emas beberapa kali, Ding Hao dapat yakin bahwa gambar yang dia lihat sebelum pagoda Buddha menjulang bukanlah ilusi. Ribuan-ribu pasukan roh orang mati menyerbu masuk. Dalam lingkungan seperti itu, mereka bisa membunuh ahli manapun. Saat ini, mereka hanya dapat dengan paksa memasuki kuil di puncak pagoda Buddha yang menjulang dan mendapatkan 3 artefak ilahi agung yang legendaris. Jika mereka berhasil, mungkin ada peluang terjadinya pertempuran. Paman Tiansu jelas tahu lebih banyak, tapi dia tidak mau mengatakannya. Ding Hao duduk perlahan dan menyalakan main esensial untuk memulihkan indera ilahinya. Lautan indera yang dulunya penuh seperti lautan luas, hampir mengering dan berubah menjadi danau kecil. Meskipun main esensial adalah keajaiban keterampilan kuno dan modern dan bahkan bisa disebut sebagai mitologi pertama dalam mengendalikan indera ilahi, tidak mungkin untuk sepenuhnya memulihkan indera ilahi yang dikonsumsi oleh Ding Hao dalam sekejap. Ding Hao tahu bahwa dia harus berpacu dengan waktu. Sepanjang perjalanan, Paman Tiansu, Raja Iblis, Bulan Jahat telah banyak berdebat dan berkelahi, namun nyatanya mereka tidak menunda perjalanan sama sekali. Mereka tidak mengatakannya, tapi mereka semua mulai merasa cemas. Dia harus mengaktifkan manik-manik cahaya emas lagi untuk melihat dengan jelas kekurangan dan inti formasi-formasi batas sungai Steri di tingkat lubang hitam. Kalau tidak, mereka hanya bisa berhenti di sini, menunggu roh orang mati yang tak ada habisnya dan orang jahat datang menyerang mereka dari dunia luar. Bahkan jika Ding Hao dapat memacu api Bifang, dan Paman Tiansu mungkin memiliki kartu truf yang tidak diketahui, mereka takut akan sulit untuk menahan serangan roh orang mati yang tak ada habisnya. Setelah beberapa saat, indera ilahi Ding Hao akhirnya pulih. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan 3 pil Tai Chi ilahi dari ring dan menelannya. Pil ilahi Tai Chi adalah ramuan 7 produk, yang fungsinya satu-satunya adalah untuk menyehatkan indera ilahi. Itu dibuat oleh Ding Hao dengan beberapa obat suci yang diperoleh dari Divine Herb Garden di Sage Battlefield. Di antara mereka, obat mujarab tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk menggantikan indera ilahi.
Ding Hao selalu berpikir bahwa Divine Sense-nya sama kuatnya dengan ahli martial Grand Emperor, dan dengan main esensial, dia tidak akan kehabisan Divine Sense. Jadi dia tidak terlalu menyempurnakannya. Setelah dia meminum 3 pil ilahi Tai Chi, lautan rasa yang kelelahan akhirnya menjadi lebih penuh. Ding Hao segera mendesak Divine Sense untuk menginspirasi kekuatan manik-manik cahaya emas, dan melihat ke arah formasi batas sungai berbintang dari tingkat lubang hitam di kejauhan. Cahaya keemasan keluar dari dahi Ding Hao dan mengalir ke kawah pusaran hitam di kejauhan. Wajah Ding Hao menjadi sangat pucat, seperti penyakit serius. Mata Paman Tiansu tertuju pada Ding Hao, dan ekspresinya sedikit rumit. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Tidak ada cacat, inti formasi, atau celah dalam formasi. Ini benar-benar lubang hitam void. Mulut Ding Hao berlumuran darah saat dia dengan liar menstimulasi Divine Sense-nya. Mengapa seperti ini? Bahkan jika itu adalah formasi tingkat dewa, akan ada kekurangannya. Mustahil mencapai kesatuan alami seperti itu. Bagaimanapun, segala sesuatu yang dibangun berdasarkan aturan tidak dilahirkan secara bawaan. Master Pedang mengatakan bahwa sama sekali tidak ada formasi batas yang sempurna di dunia, kecuali jika dihasilkan secara alami. Ribuan pikiran terlintas di benak Ding Hao seketika. Pada akhirnya, sensinya mengering lagi, dan pancaran cahaya keemasan meredup, dan mata langit di dahinya menghilang lagi. Ding Hao sedikit pusing, seperti sedang mabuk. Baginya, sepertinya ada 2 bayangan di Paman Tiansu, dan bulan jahat sepertinya memiliki 3 kepala. Dia duduk perlahan, masih berpikir cepat, saya pasti melewatkan sesuatu. Tidak mungkin tidak ada cacat. Master Pedang berkata bahwa jika ada sebuah formasi, pasti ada inti, bahkan jika itu adalah formasi tingkat dewa. Tiba-tiba, mata Ding Hao berbinar, seolah dia memikirkan sesuatu. Jika tidak ada inti formasi, itu harus disembunyikan. Banyak susunan ahli formasi prasasti tingkat master akan menggunakan cara yang cerdik untuk menyembunyikan kekurangan dalam formasi. Lihatlah formasi batas sungai berbintang tingkat lubang hitam ini. Terlihat alami dan tidak ada celah di mana-mana. Jadi, satu-satunya tempat persembunyian inti formasi seharusnya ada di sana. Tatapan Ding Hao menjadi bertekad. Dia sudah menebak cara untuk menghancurkan formasi. Diperbarui dari novel Halcom. Tapi ini benar-benar berisiko. Jika tebakannya salah, dia akan mati. Ribuan pasukan roh orang mati akhirnya sampai di bawah pagoda Buddha yang menjulang. Makhluk menakutkan seperti zombie ini terbang dengan liar menuju gerbang pagoda Buddha. Tapi pagoda Buddha berguncang sedikit, dan kekuatan merah tak terlihat di sekitarnya tiba-tiba melonjak, langsung membakar roh orang mati dalam jarak 100 meter menjadi abu. Kekuatan tak terlihat berwarna merah memiliki kekuatan magis, yang sepertinya secara khusus menahan roh orang mati. Roh orang mati, seperti ngengat api, menyerang pagoda Buddha dengan panik, tetapi tanpa kecuali, mereka semua terbakar menjadi abu dalam jarak 100 meter. Akhirnya bayangan kehancuran muncul, dikelilingi oleh ratusan roh orang mati berwarna perak, dia perlahan berjalan di bawah pagoda Buddha. 10.000 tahun telah berlalu, dan berapa banyak kekuatanmu yang tersisa? Masih bisakah Anda menjaga pagoda Buddha ini? Haha, aku menunggu dengan keras dan hari ini akhirnya tiba. Sebidang tanah suci terakhir ini akan bergetar di bawah kakiku. Tidak ada yang bisa menghentikan jejak Dewa Kaisar. Bayangan kehancuran menatap pagoda Buddha. Tiba-tiba, dia membuka matanya. 2 udara kematian hitam keluar dari matanya, membombardir pagoda Buddha yang menjulang. Pasukan tak terlihat berwarna merah yang tersisa di sekitar menara melakukan serangan balik. Namun udara mati ini sepertinya mampu menahan kekuatan tak terlihat berwarna merah. Setelah beberapa menit, terdengar bunyi gedebuk, dan sepertinya ada sesuatu yang pecah dalam kegelapan. Kekuatan penjaga tertentu menghilang, dan lapisan gelombang aneh menyebar ke segala arah. Membunuh. Bayangan kehancuran itu melambaikan tangannya. Ribuan roh orang mati membanjiri pagoda Buddha seperti arus deras. Kekuatan tak terlihat berwarna merah tidak dapat menahannya lagi. Ribuan roh orang mati, seperti roh jahat yang mati-matian berusaha melahap daging dan darah, mengeluarkan peluit yang tajam dan menusuk, seperti arus balik hitam saat mereka bergegas menuju pagoda Buddha yang menjulang dengan panik. Tidak terpengaruh oleh kekuatan penindasan di menara, mereka melayang di ruang hampa dan bergegas menuju tingkat yang lebih tinggi dengan kecepatan secepat kilat. Haha, bayangan kehancuran mendongak dan tertawa,
dan tawanya seperti guntur 9 surga yang berputar-putar di antara langit dan bumi, seolah-olah dewa kehancuran sedang menyatakan perang terhadap dunia berlumpur ini. Ah, tidak, tolong. Jeritan menyedihkan segera terdengar dari pagoda Buddha. Para ahli klan iblis terakhir yang memasuki pagoda Buddha tertangkap basah dan menghadapi serangan kelompok dari roh orang mati. Hampir tidak ada perjuangan besar sebelum mereka terbunuh sepenuhnya, meskipun kekuatan individu mereka mungkin lebih kuat daripada roh orang mati manapun. Tapi menghadapi pasukan kelompok monster ini, masih sulit untuk lepas dari nasib kematian. Dalam sekejap, puluhan raja iblis dari alam klan iblis mati. Tubuh mereka jatuh ke tanah, dan darah mengalir. Roh orang mati seperti sekelompok hantu yang tak kenal lelah, dan membanjiri menara yang lebih tinggi. Kemanapun mereka lewat, semua makhluk hidup binasa. Hanya dalam 1 jam, ada ribuan ahli klan manusia dan klan iblis yang telah dibunuh oleh mereka. Di luar pagoda Buddha yang menjulang, pemandangannya bahkan menakutkan seperti kiamat. Awan hitam pekat yang mengerikan menutupi seluruh langit dalam jarak ribuan mil, dan pintu cahaya melingkar besar yang tampak seperti mata iblis terbuka. Roh orang mati yang berwarna hijau muda berjatuhan dari langit seperti tetesan air hujan dari pintu yang terang dan bergegas dengan panik menuju pagoda Buddha yang menjulang. Melihat ke bawah dari langit, itu seperti semburan hijau pucat. Bayangan kehancuran memasuki pagoda Buddha selangkah demi selangkah. Dia selalu dikelilingi oleh ratusan roh orang mati dengan tubuh yang hampir besar, seperti penjaga paling setia. Melangkah ke dalam pagoda Buddha, bayangan kehancuran sepertinya sangat merindukan segala sesuatu yang ada di menara. Dia perlahan memeriksanya, meskipun dia dikelilingi oleh roh orang mati berwarna hijau muda yang tak ada habisnya yang mengalir ke atas menara sambil mengeluarkan peluit yang memekakkan telinga dan tajam, semua ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tampak mabuk, seolah sedang menikmati gulungan gambar yang sempurna di bawah hangatnya sinar matahari. Pembunuhan terjadi dengan panik di pagoda Buddha. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pagoda Buddha menjulang tingkat surgawi pertama tingkat ke-100 telah sepenuhnya ditempati oleh iblis-iblis yang menakutkan ini. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa mati di tangan monster-monster ini. Di tepi dunia kecil di lantai 99 menara, menghadapi roh orang mati yang membanjiri seperti air pasang, banyak ahli yang putus asa, wajah-wajah yang tidak ingin tubuhnya dipotong dan dikotori oleh roh orang mati yang kotor ini akhirnya memilih untuk berbalik dan melompat ke langit berbintang yang tak berujung di formasi batas sungai berbintang. Bahkan jika mereka tersesat dalam kehampaan yang dingin, sepi, dan gelap ini selamanya, mereka tidak mau menghadapi monster pembunuh ini. Pedang kembar pembekuan darah di tangan Lu Tianhua telah tercemar oleh kekuatan roh orang mati dan berubah menjadi pedang berkarat berwarna hijau pucat. Salah satu lengannya telah dipotong oleh roh orang mati. Karena dia memiliki kekuatan yang ditinggalkan oleh para ahli absolut sebelumnya, dia hampir menjadi satu-satunya ahli klan manusia yang dapat menstimulasi kekuatan Qi, dan kekuatannya adalah kekuatan api darah tak terlihat yang bias terhadap atribut api, yang dapat menahan roh orang mati. Dalam waktu singkat, dia telah membunuh banyak roh orang mati, tetapi monster seperti itu terlalu banyak untuk membunuh mereka semua. Hah! Lu Tianhua berlumuran darah, darahnya sendiri. Dia pusing. Dia nyaris tidak berhasil mendesak kekuatan api darah untuk berlama-lama di sekitarnya, menghalangi pendekatan roh orang mati. Di depannya ada wajah-wajah mengerikan tapi kusam. Seperti zombie. Mantan ahli yang telah mati selama ribuan tahun kini hanya tersisa sedikit kekuatan roh orang mati dan menjadi monster pembunuh. Mereka tampak seperti kabut hijau, dan muncul dari waktu ke waktu, dengan keanehan dan kengerian yang tak terlukiskan. Mengapa ada begitu banyak roh orang mati? Apakah situs balai suci ini sebenarnya sebuah jebakan? Atau, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Lu Tianhua. Dia telah sampai di tepi formasi batas sungai berbintang tingkat surgawi yang pertama, dan jika dia mundur selangkah, dia akan tersesat di galaksi abadi. Tapi di depannya saat ini ada gelombang roh orang mati berwarna hijau seperti ombak yang mengamuk. Anda harus memberitahu orang lain apa yang terjadi di sini, jika tidak. Kunjungi novelhal.com untuk pengalaman yang lebih baik. Lu Tianhua hampir tidak dapat membayangkan bencana seperti apa yang akan dihadapi oleh para ahli klan manusia yang memasuki lantai 100 pagoda Buddha jika mereka tiba-tiba diserang oleh kelompok monster ini. Dia mendengar teriakan ahli klan manusia dan klan iblis ketika mereka mati. Mungkin hanya para ahli yang benar-benar absolut yang bisa menghadapi kelompok monster mengerikan ini. Mengambil keputusan,
Lu Tianhua mengeluarkan tablet batu cian dari tangannya, menggigit lidahnya dan menyemburkan seteguk darah ke atasnya. Dia berubah menjadi cahaya biru dan menghilang di tepi alun-alun. Di saat yang sama, bayangan kehancuran akhirnya sampai di pintu masuk lantai 99 dunia kecil. Dia perlahan berjalan ke dunia kecil ini seperti kuburan, dan mendesah pelan. Dalam desahannya, sepertinya ada penyesalan dan kerinduan yang tak ada habisnya, dan sepertinya membawa kebencian dan niat membunuh yang kuat. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, gumpalan pita hitam keluar dari mata hitamnya, dan tersebar seperti cairan. Tidak ada pupil di rongga matanya, tapi dua jurang seperti lubang hitam, di mana bintang-bintang berkelap-kelip samar-samar dan nebula bergerak perlahan. Dia melambaikan tangannya dengan lembut. Roh orang mati yang kuat yang mengikutinya sepertinya telah menerima semacam perintah. Mereka melewatinya, merasuki dan memasuki mayat-mayat di alun-alun yang telah mati selama puluhan ribu tahun. Detik berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Mayat yang telah mati selama puluhan ribu tahun tiba-tiba memancarkan cahaya hijau centil dari dalam keluar. Darah di tubuh mereka telah mengering dan berubah menjadi benda padat. Pakaian di tubuh mereka busuk seperti linen kering. Senjata di tangan mereka sudah berkarat dan sudah lama kehilangan spiritualitas. Namun, mereka tiba-tiba berdiri. Mayat-mayat ini, yang hampir sekaku fosil, tiba-tiba hidup kembali. Bang, bang, berjalan ke sana kemari secara paksa menyebabkan sendi-sendi mayat yang sudah kaku mengeluarkan suara berdebar-debar, seolah-olah tulangnya patah. Pada awalnya mayat-mayat ini masih agak kaku saat berjalan seperti boneka, namun tidak butuh waktu lama kemudian mereka segera berjalan seperti orang biasa, hanya saja pakaian di badan mereka masih compang camping. Mereka membuang pecahan senjata di tangan mereka. Dengan lampu hijau berkedip, para prajurit roh orang mati muncul di tangan mereka, seperti pedang lampu hijau. Yah, meskipun kamu adalah mayat yang telah mati selama ribuan tahun, kamu dulunya adalah seorang ahli, dan kamu masih memiliki jejak aktivitas, bayangan kehancuran tersenyum. Aku sangat merindukan masa lalu. Oh, tuanku, kakak senior dan kakak muda, kamu begitu angkuh dan meremehkan saat itu. Di matamu, mungkin aku hanyalah seorang pecundang yang menyedihkan. Anda menertawakan saya, tetapi sekarang, saya memiliki tubuh yang kekal, dan segera saya akan menjadi penguasa tempat ini, bahkan benua, dan Anda. Haha, kamu adalah sejarah, dan bahkan mayatmu telah menjadi alat jiwa pertempuranku. Kunjungi novel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Dia mengangkat matanya dan melihat bahwa di alun-alun, mayat yang tak terhitung jumlahnya berdiri perlahan dengan lampu hijau. Lihat, bahkan musuh terkuatmu, roh orang mati, kini telah menjadi budak perangku. Haruskah kamu berterima kasih padaku? Bayangan kehancuran berjalan perlahan, namun dengan beberapa langkah, dia sebenarnya sudah melintasi jarak puluhan kilometer dan sampai di formasi batas sungai berbintang di pinggir alun-alun. Semua roh orang mati diblokir sebelum formasi batas magis yang cerdik ini. Meskipun roh orang mati dapat terus-menerus menguap dan bersatu kembali, namun di depan langit berbintang ini, kekuatan supernatural ini tidak berpengaruh. Ruang kekal yang sepi dan gelap bisa menelan dan mengasingkan segalanya, termasuk mereka. Jika mereka memasukinya, mereka juga akan tersesat selamanya. Naluri mencari keberuntungan dan menghindari bencana membuat roh orang mati ini tetap berada di tepi celah alun-alun. Formasi batas sungai berbintang, tindakan yang luar biasa. Ini adalah desain yang kamu gunakan untuk memblokirku. Bayangan kehancuran diam-diam menatap langit berbintang yang cerah ini, sepertinya terperangkap dalam ingatan yang membingungkan. Diperbarui dari novel.com. Pergi, cepat pergi. Di lantai 121 pagoda Buddha menjulang, Lu Tianhua bertemu dengan lebih dari selusin ahli klan manusia dan meneriaki mereka. Apa yang telah terjadi? Apakah klan iblis melancarkan serangan? Para ahli klan manusia ini mengira para ahli dari iblis yang mengejar mereka. Mereka tidak terlalu mempedulikannya, karena mereka semua sangat kuat dan percaya diri. Kehancuran telah datang, ribuan roh orang mati, naiklah dan cari ahli absolut, jika tidak, semua orang akan mati. Lu Tianhua berada di ambang kelelahan sekarang dan memperingatkan dengan keras. Dia hampir mengigau. Dia telah dikirim langsung ke pagoda Buddha di tingkat 101 alih-alih formasi batas sungai berbintang tingkat surgawi pertama melalui tablet batu cian itu. Untungnya, dia tersandung sepanjang jalan tanpa bertemu dengan klan iblis manapun,
jika tidak, sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi padanya. Ini adalah penjaga gerbang klan manusia, seseorang akhirnya mengenali identitas Lu Tianhua. Para ahli klan manusia ini menjadi waspada. Apa yang terjadi? Seorang pria dengan cepat memegang Lu Tianhua, mengeluarkan obat mujarab, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Tianhua, mereka terlihat serius. Temui para ahli dan beritahu mereka bahwa pinggiran pagoda Buddha telah sepenuhnya ditempati oleh pasukan roh orang mati. Di bawah lantai 100, sekarang telah menjadi surga pasukan roh orang mati, dan formasi batas sungai berbintang tingkat surgawi pertama tidak dapat menahan mereka terlalu lama. Kita harus mencari cara, jika tidak, semua orang akan mati. Lu Tianhua memulihkan energinya dan berkata dengan tergesa-gesa. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah menyembunyikan inti formasi batas sungai berbintang tingkat lubang hitam. Mata Ding Hao berbinar. Inti formasi adalah satu-satunya kelemahan dalam formasi. Begitu banyak master formasi prasasti teratas dan formasi tingkat dewa legendaris selalu berusaha menyembunyikan inti formasi agar terlihat seperti menghilang, sehingga formasi batas tidak akan rusak. Tampaknya formasi batas sungai berbintang tingkat lubang hitam di depan mereka telah menyembunyikan inti formasinya. Jika disembunyikan dalam analisis Void, itu pasti sudah terlihat oleh mata Ding Hao sejak lama. Karena tidak ada jejak sampai sekarang, maka secara teori hanya ada satu kemungkinan, lubang hitam. Inti formasi harus disembunyikan di dalam lubang hitam. Ding Hao hampir bisa memastikannya dengan keyakinan seorang master formasi prasasti. Pertanyaannya sekarang, jika inti formasi ini tersembunyi di dalam lubang hitam, bagaimana cara menggunakannya untuk memecah formasi? Bahkan dengan peningkatan penglihatan yang disebabkan oleh manik-manik cahaya keemasan, saya tidak dapat melihat pemandangan di dalam lubang hitam. Siapa yang bisa memasukinya untuk menghancurkan formasi? Para ahli absolut sebelumnya tidak terhalang oleh formasi ini, dan itu menunjukkan bahwa mereka semua melewati formasi batas sungai berbintang tingkat lubang hitam ini, pasti ada cara untuk memecahkannya. Ding Hao sedang berpikir keras. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah dia memikirkan sebuah kemungkinan? Ding Hao memberitahu Paman Tiansu tentang pemikirannya. Paman Tiansu tercengang, apakah kamu serius? Ding Hao mengangguk dengan tegas. Paman Tiansu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pusaran hitam yang mengerikan yang runtuh di kejauhan seperti mulut jurang iblis, dan tersentak dan berkata, kamu baik-baik saja. Kamu yang pertama. Oke, ini pilihan terakhir kita. Intuisi main esensial yang tajam membuat Ding Hao semakin yakin dengan tebakannya. Setelah memikirkannya, dia membawa Evil Moon dan memegangnya di pelukannya. Ding Hao sudah memulai persiapan. Evil Moon memandang Ding Hao dengan curiga, dan bertanya dengan sedikit ragu, manusia hewan peliharaan, apa yang akan kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, jangan melangkah terlalu jauh. Ayo masuk dulu. Ding Hao menarik napas dalam-dalam dan tubuhnya sudah mengumpulkan kekuatan. Masuk untuk melakukan apa? Apa maksudmu? Kemana kita akan pergi? Mungkinkah, Raja Iblis, bulan jahat tiba-tiba menyadari sesuatu dan berteriak. Ia berjuang untuk melompat dari tangan Ding Hao. Ding Hao telah bersiap untuk itu dan dia menjambak rambut lembut di belakang lehernya. Ini adalah kelemahan semua kucing. Selama Anda memegang tempat ini, kucing paling ganas sekalipun akan menjadi patuh. Lepaskan saya, itu pelecehan terhadap hewan, tolong, teriak Evil Moon histeris. Saat berikutnya, boom, Ding Hao mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan tubuhnya memantul seperti bola meriam, dan dia menembak langsung ke arah lubang hitam, bertekad dan putus asa seperti ngengat yang terbang ke arah api. Pakan, ketika Ding Hao hendak tenggelam ke dalam lubang hitam yang menakutkan, anak anjing hitam, yang telah menggigit pergelangan kaki Paman Tiansu, tiba-tiba melepaskannya dan melompat seperti kilat hitam mengikuti Ding Hao dan Evil Moon, dan jatuh ke dalam lubang hitam di sejenak. Diperbarui dari novel Halcom, Paman Tiansu melihat mereka menghilang ke dalam lubang hitam, dan menjadi tenang. Dia punya nyali. Pada akhirnya, dia mengambil seekor harimau putih besar dan 2 harimau putih kecil, dan melompat ke dalam lubang hitam. Tempat apa ini? Ding Hao memandangi awan putih berkabut di sekitarnya dan langit biru yang sangat jernih di atas kepalanya dengan beberapa keraguan. Ia merasakan kejernihan dan kemurnian sesaat saat menghirup udara bersih dan segar, seolah-olah berada di negeri dongeng. Terdengar seruan burung bangau yang nyaring. Saat dia menoleh untuk melihat, Ding Hao melebarkan matanya.
Ada berbagai macam burung peri terbang di angkasa dengan bulu yang indah dan postur yang anggun. Selain burung bangor raksasa yang berpenampilan pria terhormat, ada juga banyak burung eksotik dengan bulu yang sangat indah dan berwarna-warni. Banyak di antaranya baru mengenal Ding Hao. Mereka merentangkan sosok mereka yang bergoyang dan jumbai untuk menggambar busur indah di langit biru, yang memberi orang perasaan nyaman, santai, dan tanpa beban. Kunjungi novelhal.com untuk pengalaman yang lebih baik. Tempat di mana Ding Hao berdiri sebenarnya adalah bagian atas tiang putih dengan diameter kurang dari 5 meter. Melalui awan lembut seperti kapas bersih, samar-samar dia bisa melihat bahwa pada jarak sekitar 100 meter, ada pilar putih lain yang platform puncaknya 500 meter lebih tinggi dari pilar batu tempat dia berdiri dan lebih tebal juga. Melihat ke bawah, semuanya diselimuti kabut, dan tidak ada cara untuk mengetahui apakah itu adalah jurang di bawah, atau hanya beberapa ratus meter dari tanah. Tempat apa ini? Ding Hao sedikit terkejut. Ketika dia melompat ke dalam lubang hitam tadi, dia membayangkan bahwa setelah melintasi formasi batas sungai berbintang ini, tempat yang dia capai seharusnya sama seperti setiap kali dia memecahkan formasi batas sungai berbintang. Di lantai lain pagoda Buddha menjulang, dia akan melihat dinding merah dan ruang gelap yang tidak dapat diubah. Mungkin ada beberapa peralatan aneh yang ditempatkan di ruangan seperti itu. Namun dia tidak pernah menyangka akan datang ke tempat tersembunyi. Dunia kecil lainnya, setelah melintasi formasi batas sungai berbintang tingkat lubang hitam, apakah setiap tingkat di dalam pagoda Buddha adalah dunia kecil? Diperbarui dari novelhal.com. Ding Hao tidak berpikir itu sesederhana itu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Raja Iblis. Bulan jahat terbangun dari kepanikan dan mengacak-acak rambut Ding Hao dengan cakarnya yang tajam untuk melampiaskan amarahnya dengan panik. Pakan, pakan, teriakan anak anjing hitam yang familiar terdengar dari belakang. Tiba-tiba ada riak di Void dan cahaya bersinar, sesosok gelap melompat turun dari Void dan datang ke sisinya. Si kecil ini, apakah dia mengikutiku? Ding Hao sedikit terkejut. Guk-guk, anak anjing hitam itu melompat ke bahu Ding Hao, dan Raja Iblis, bulan jahat berada di bahunya yang lain. Anjing itu menjulurkan lidah merah mudanya untuk menjilat wajah Ding Hao, dan dia bisa merasakan keterikatan yang kuat. Mungkin sebagai anjing yatim piatu yang dipercayakan kepada Ding Hao oleh anjing surgawi berkepala 3, si kecil memiliki keterikatan khusus padanya dan sangat mempercayainya. Evil Moon awalnya sangat tidak puas dengan anak anjing hitam yang menempati bahu lain Ding Hao, tetapi karena mengira si kecil itu adalah anak yatim piatu dan peliharaannya, ia memutuskan untuk melepaskannya. Karena anak anjing hitam juga telah menular, maka Paman Tiansu dan keluarga 3 harimau putih juga akan muncul. Ding Hao berpikir begitu. Ia mengamati lingkungan sekitar dengan awan putih beterbangan dan burung peri berlama-lama. Ding Hao segera merasakan keunikan tempat ini, kekuatan pembangun hukum di sini sangat jelas, seolah-olah masih terjadi di zaman paling bergejolak dari kekuatan langit dan bumi di tahun-tahun kuno. Udara dipenuhi aura yang sangat kaya. Mengambil napas santai, rasanya seperti berlatih dengan kristal misterius kelas atas. Itu adalah lingkungan yang sangat cocok untuk budidaya. Kemudian Ding Hao segera menyadari hal lain. Kekuatan penindas yang ada di mana-mana telah menghilang, dan kekuatan yang cukup kuat untuk menekan ki ahli tingkat kaisar bela diri ke dalam dantian, telah sepenuhnya hilang. Ding Hao mendapatkan kembali perasaan familiarnya. Neraka eski berdegup di dantian bawahnya dan melonjak melalui meridian terbuka meridian ke-12, seperti banjir yang telah terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia mengalir deras di sungai yang hampir mengering. Kekuatannya kembali. Ding Hao mengulurkan ujung jarinya, dan salju kristal terbang seperti pameran putih dan menari mengikuti hatinya. Diperbarui dari novelhal.com. Kekuatan di dantian bawahnya dapat diaktifkan sepenuhnya. Pemulihan kekuatan membuat Ding Hao merasa sedikit lega. Tapi, hampir seketika, dia sedikit mengernyit. Ding Hao menyadari bahwa jika kekuatannya dipulihkan, itu berarti kekuatan orang lain juga akan pulih sepenuhnya di lingkungan ini sebenarnya bukan kabar baik. Dalam kasus menekan Qi, Ding Hao juga dapat mengandalkan kekuatan fisiknya yang besar dan api Bifang di antara 6 vena aneh sebagai kartu hall untuk melewati tantangan. Sekarang kedua kartu hall ini tidak diragukan lagi menjadi kurang efektif. Sulit membayangkan betapa kuatnya para ahli alam suci sejati ketika ada kekuatan untuk menekan mereka. Dalam keadaan seperti itu, jika dia bertemu dengan seorang santo iblis atau ahli tingkat suci bela diri, dia harus melarikan diri.
Mengapa Tiansu belum muncul? Setelah menunggu sekitar setengah jam, Tiansu dan keluarga harimau putih tidak muncul melalui lubang hitam seperti yang diperkirakan Ding Hao. Mungkinkah pria pengecut itu tidak melompat ke dalam lubang hitam seperti dia? Mungkinkah pria pengecut itu tidak melompat ke dalam lubang hitam seperti dia? Dia duduk bersila dan mulai berlatih melawan waktu. Ki yang menyala-nyala dari dantian tengah di dadanya sudah berada di alam raja bela diri dengan 2 bukaan. Jadi apa yang harus dilakukan Ding Hao sekarang adalah mencoba untuk mempromosikan Ki es neraka dari dantian bawahnya ke alam bela diri dengan 2 bukaan. Raja, agar dia bisa melangkah lebih jauh. Mungkin sudah terlalu lama ditekan, jadi Hell Ice Ki sangat bergejolak di saluran meridian. Ding Hao menarik napas dalam-dalam dan menjalankan heart esensial untuk menyerap energi murni antara langit dan bumi. Menghirup dan menghembuskan napas, jantungnya berkontraksi dan terombang-ambing, dan pori-pori Ding Hao terbuka, menyerap energi agung antara langit dan bumi tanpa henti. Fisiknya istimewa, dan dengan aura melimpah di tempat ini, seluruh tubuh Ding Hao hampir seperti lubang hitam berbentuk manusia. Aura di sekitarnya mengalir deras ke arahnya dengan panik, dan orang hampir bisa melihat aliran udara yang berputar di udara. Ding Hao menyerap energi dengan panik. Dia memiliki fisik makhluk suci pedang, dan tidak akan ada hambatan pelatihan untuknya. Ketika dia dipromosikan, dia tidak akan seperti seniman bela diri lain yang mengalami bencana surga. Dia tidak perlu khawatir, selama dia terbuka penuh untuk menyerap energi dan melelehkannya untuk digunakan sendiri. Secara teori, selama dia bisa menyerap kekuatan yang cukup, Ding Hao bisa meningkatkan wilayahnya tanpa batas. Pada akhirnya, dengan Ding Hao sebagai pusatnya, corong awan besar muncul lagi antara langit dan bumi. Arus udara seperti angin puyuh, berputar dengan panik di sekitar Ding Hao. Awan putih di sekitar pilar batu diaduk dan kabut memenuhi udara. Bahkan burung peri yang telah terbang dengan santai dan nyaman memandangnya dengan rasa ingin tahu, dan mereka berputar di sekitar Ding Hao dan mengeluarkan kicauan yang jelas dan manis. Anak anjing hitam itu menjaga dengan tenang di samping Ding Hao. Jika ada burung peri yang terlalu dekat, anjing kecil itu akan mendongak dan menatap tajam ke arah mereka, lalu mengeluarkan suara gemuruh pelan di tenggorokannya. Tapi yang jelas Raja Iblis, Evil Moon sangat tidak puas dengan penampilan anak anjing hitam itu. Anak anjing hitam, diam. Diamlah, biarkan mereka datang, Raja Iblis. Bulan jahat menatap burung peri yang terbang, sambil meneteskan air liur, biarkan mereka datang. Meong sudah lama tidak makan daging. Biarkan mereka mendekat, dan Meong akan menangkap beberapa untuk kita makan bersama. Anak anjing hitam itu berbisik tak berdaya, meletakkan kaki depannya di sekitar kepalanya dan berbaring. Lebih baik tidak mengenal kucing gendut ini. Meong, Evil Moon tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, berubah menjadi kilatan petir, dan terbang menuju derek terdekat yang panjangnya lebih dari 3 meter. Kepalanya langsung berubah menjadi diameter puluhan meter, membuka mulutnya dan menelannya. Serangkaian gerakan predasi ini sudah merupakan sesuatu yang sangat mahir dilakukannya. Diperbarui dari novel Halcom. Meo, tidak peduli seberapa ganas dan liciknya mangsanya, selama aku mengincarnya, itu pasti akan menjadi santapanku di saat berikutnya. Kucing gendut itu percaya diri. Burung bangau sepertinya kaget dengan kejadian mendadak ini. Evil Moon bahkan telah mencicipi daging burung peri yang lembut dan halus. Tapi di saat berikutnya, boom, kristal ki semuanya muncul tiba-tiba dan tanpa peringatan. Meong, teriak Evil Moon. Ia lengah dan merasa pusing seperti terbentur tembok tembaga atau besi. Ia terbang terbalik dan jatuh kembali ke puncak pilar batu. Ia hanya merasa ada bintang-bintang kecil emas yang tak terhitung jumlahnya terbang main-main di depan matanya. Dalam cahaya perak yang berkilauan, bagian atas seluruh pilar batu putih melingkar tiba-tiba dikelilingi oleh dinding kristal ki seperti lapisan es transparan, menyelimuti seluruh pilar batu. Itu seperti penjara kristal. Meong, ada apa? Apakah kita di penjara? Evil Moon terhuyung berdiri, melihat ke dinding ki di sekitarnya, dan mencobanya. Itu sangat sulit, dan tidak dapat membukanya. Ding Hao membuka matanya perlahan. Di tubuhnya, ada 56 gugus cahaya besar seperti bintang yang berkelap-kelip samar-samar. Di meridian ketujuh kaki Juyin, titik akupuntur besar Tongtian bersinar, seperti kehidupan baru, diproyeksikan dari bahunya, bersinar dengan cahaya yang aneh. Itu adalah ranah Martial King dengan 2 lubang. Titik.
Hell Ice Ki di dantian bawahnya akhirnya memasuki ranah Martial King dengan 2 lubang. Di ruang seperti negeri dongeng ini, akhirnya tidak ada kekuatan penekan, dan ruang di sekitarnya penuh dengan energi esensi kaya yang tak terlukiskan. Dengan fisik Ding Hao, tidak sulit baginya untuk dipromosikan ke alam yang lebih tinggi dalam waktu sekitar 6 jam. Akhirnya, 12 meridian dan 6 vena aneh telah mencapai ranah Martial King dengan 2 bukaan pada saat yang sama. Kunjungi novelhall.com untuk pengalaman yang lebih baik. Ding Hao mengangguk puas. Setelah dipromosikan ke alam yang lebih tinggi, manfaat terbesar bagi seorang seniman bela diri adalah peningkatan umurnya. Ini berarti akan ada lebih banyak kemungkinan. Manfaat kedua adalah peningkatan efektivitas tempur. Kekuatan dan kecepatan Raja Bela Diri dengan 2 bukaan telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan alam 1 bukaan. Ketika Ding Hao mendesak ki sepenuhnya, samar-samar dia bisa mendengar ki menderu di tubuhnya, seolah-olah sungai besar menderu dan deras. Saat ini, Ding Hao juga memperhatikan perubahan di sekitar bagian atas pilar batu. Dinding kristal ki yang menjulang mengelilingi pilar batu dari semua sisi. Ding Hao melirik Evil Moon yang malu, dan dia juga sedikit terkejut. Apakah ini benar-benar penjara di pagoda Buddha yang menjulang? Ding Hao datang ke tepi atas pilar batu dan perlahan-lahan menekan telapak tangannya jauh ke dalam dinding kristal ki, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Ledakan. Kunjungi novelhall.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Terdengar suara gemuruh keras di udara. Ding Hao mundur selangkah. Lengannya sedikit mati rasa. Di dinding kristal ki, tidak ada sedikit pun riak. Ding Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memecahkan dinding kristal ki sendirian. Mungkin dibuka paksa dengan Rusted Sword atau Devil Sabre. Saat dia khawatir, perubahan abnormal muncul. Wow, kekosongan di sampingnya melontarkan riak, dan sesosok hitam tiba-tiba muncul dari riak tersebut dan mendarat di platform di puncak pilar. Batu, mata Ding Hao menyipit. Tampaknya musuh ditakdirkan untuk bertemu. Sosok hitam ini sebenarnya adalah ahli klan iblis dari suku Serigala Iblis Hitam. Oh, itu kamu. Pakar suku Serigala Setan Hitam rupanya mengenali Ding Hao setelah jeda beberapa saat. Dia membeku, dan segera menyeringai garang. Dia perlahan bergerak menuju Ding Hao. Nak, kamu melarikan diri terakhir kali, dan kali ini kita ditugaskan ke arena perang suci yang sama. Bagaimana kamu bisa melarikan diri dari sini? Arena perang suci. Ding Hao sangat memperhatikan kata itu. Sepertinya iblis serigala ini mengetahui sesuatu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara agung dan berwibawa dari langit. Arena terbuka. Untuk pesaing di level yang sama, pemenangnya maju dan yang kalah mundur, terlepas dari hidup atau mati. Segera setelah selesai, cahaya perak menyebar di atas pilar batu, menutupi Ding Hao dan Kaisar Iblis dari suku Serigala Iblis Hitam. Diperbarui dari novelhall.com. Sialan, ini penindasan kekuatan lagi, Kaisar Iblis meraung dengan getir, dan untaian aura iblis hitam menyebar keluar dari tubuhnya, menempel di sekitar tubuhnya. Dia tidak menahan apapun, dan tubuhnya membengkak dan pakaiannya robek. Bulu serigala, seperti jarum baja hitam, keluar dari bawah kulitnya, dan seketika seluruh tubuhnya berubah menjadi serigala hitam besar dengan tinggi 3 atau 4 meter. Ini adalah tubuh suku Serigala Setan Hitam. Kekuatan energi iblis yang menakutkan mewarnai hampir seluruh ruang di bagian atas pilar batu menjadi hitam. Ding Hao mengulurkan telapak tangannya. Api merah menyala dan muncul di telapak tangannya. Kekuatan api aneh, seperti cahaya yang menghilangkan kegelapan, mendorong gelombang energi iblis hitam menjauh dan menempati setengah dari penjara kristal. Dia adalah saingan yang kuat. Matilah, anak klan manusia yang malang. Sosok Kaisar Iblis berubah menjadi bayangan hitam, dan bergegas menuju Ding Hao seperti kilat. Kecepatannya benar-benar tidak sebanding dengan ukurannya yang besar, dan bahkan jarak antara gelombang cakar serigala hitam pun akan hancur berkeping-keping. Klan Iblis memiliki kemampuan tempur jarak dekat yang menakutkan setelah bentuk aslinya muncul, dan kekuatan fisik besar yang mereka lahirkan cukup kuat untuk mengalahkan seniman bela diri klan manusia dengan level yang sama dalam banyak kasus. Langkah Ding Hao aneh, dan dia dengan tenang menghindari serangan ini. Dia masih mengamati. Kata-kata yang baru saja dia dengar sepertinya menyiratkan sesuatu. Alam iblis serigala iblis hitam ini jelas berada di alam Kaisar Iblis, tapi jelas bahwa dia hanya menggunakan kekuatan alam Raja Iblis. Ada dua kemungkinan, satu adalah Kaisar Iblis tidak melakukan tembakan penuh,
sementara yang lain adalah kekuatannya ditekan oleh kekuatan tertentu. Setelah berpikir sebentar, Ding Hao menyangkal kemungkinan sebelumnya. Suku serigala setan hitam sangat membencinya, jadi dia tidak sabar untuk membunuh Ding Hao. Tidak mungkin bagi Kaisar Iblis untuk bersikap lunak padanya. Dia pasti ingin membunuh Ding Hao seketika. Ding Hao memikirkan suara yang tiba-tiba dan agung tadi, dan dia akhirnya memastikan satu hal. Di platform atas pilar batu yang disebut arena perang suci, kekuatan kedua belah pihak yang berkonfrontasi akan ditekan ke level yang sama, dan level ini biasanya ditentukan oleh level kekuatan pihak yang lebih lemah. Misalnya, dia adalah Raja Bela Diri dengan 2 lubang dan Iblis Serigala Iblis Hitam adalah Kaisar Iblis, jadi berdasarkan kekuatannya sendiri, dia ditekan ke ranah Raja Iblis. Apakah ini untuk menunjukkan keadilan? Kunjungi novel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Menarik sekali. Ding Hao menghindari serangan Kaisar Iblis ke samping, dan api di telapak tangannya melonjak. Dengan bunyi gedebuk, ia berubah menjadi burung raksasa dan meledak ke arah Kaisar Iblis. Ledakan, Kaisar Iblis diledakkan dan terbang mundur. Dia meraung dengan marah, dan bergegas ke Ding Hao lagi seperti kilat hitam. Ding Hao menggunakan trik yang sama untuk menghindarinya lagi. Api bifang sudah bisa berubah menjadi bentuk bifang, dan burung api besar bertanduk satu itu mengaum dengan ganas dan mengobarkan sayapnya, yang menakutkan dan mengerikan. Kaisar Iblis terbang mundur, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Kekuatan api bifang secara alami dapat menahan kekuatan energi monster dan menyalakan energi monster. Saya rasa saya benar, dia memang sedang ditekan di alam Raja Iblis. Ding Hao sudah sangat tenang, sialan anak klan manusia. Beraninya kau menyakitiku, Kaisar Iblis sangat marah, dan matanya seperti genangan darah. Tapi ekspresi yang mengerikan dan galak seperti itu hanya menunjukkan ketidakmampuan dan kelemahannya saat ini. Hal ini sungguh sangat menyedihkan. Sebagai ahli tingkat Kaisar Iblis, dia adalah bangsawan di dunia luar. Dia memimpin ribuan orang di klan Iblis dan dapat menentukan hidup dan mati makhluk yang tak terhitung jumlahnya dalam satu pikiran, tetapi kekuatannya sedang ditekan sekarang, dan dia harus bertarung dengan seorang anak klan manusia yang berada 2 alam di bawahnya. Secara logika, meskipun mereka ditekan ke level yang sama, dialah yang seharusnya lebih unggul. Bagaimanapun, alam Kaisar Iblis, baik dalam penggunaan kekuatan atau pengalaman dan keterampilan bertarung, jauh melampaui seniman bela diri dari alam Raja Bela Diri. Dalam banyak kasus, bahkan ahli tingkat Kaisar Iblis menekan kekuatannya sendiri ke alam primordial, Raja Bela Diri biasa atau ahli alam Raja Iblis tidak dapat mengalahkannya. Tapi bocah klan manusia di depannya benar-benar aneh. Orang aneh yang bisa melarikan diri dari Black Demon Patriarch. Aku akan mencabik-cabikmu, Kaisar Iblis membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya hitam, melepaskan roh jahat, dan menyerang Ding Hao. Ini adalah taring serigala. Itu adalah taring yang ditumpahkan oleh Patriark Iblis Hitam ketika dia masih muda. Disempurnakan dengan metode rahasia, ia berubah menjadi pembunuh tiada taraf, dengan nafas alam suci melekat padanya. Didorong oleh kekuatan iblis unik dari suku serigala setan hitam, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kunjungi novel.com untuk pengalaman yang lebih baik. Ding Hao telah disiapkan. Dalam sekejap, pedang iblis muncul di tangannya dan dia menggunakan Windward Chopping. Ding! Getaran kekerasan. Ding Hao hampir menyentuh tanah dan terbang mundur, dan menghantam dinding kristal ki di tepi pilar batu. Kekuatan yang mengerikan. Cahaya hitam itu juga terguncang, berubah menjadi taring serigala raksasa hitam sepanjang 0,5 meter, berosilasi di kehampaan. Haha, nak, kamu akan mati hari ini. Kaisar Iblis tertawa. Dia tidak bermaksud membeberkan kartu hall ini. Bagaimanapun, aura suci iblis yang terkandung dalam taring serigala iblis hitam memiliki kekuatan terbatas dan merupakan benda yang menyelamatkan nyawa. Dia tidak ingin menyia-nyiakannya untuk anak laki-laki klan manusia yang malang ini. Kunjungi novel.com untuk pengalaman yang lebih baik. Tapi, omong kosong sekali. Suara sedingin es tiba-tiba terdengar dari belakang. Dia merasakan dingin di dadanya, dan sebilah pedang hitam patah menembus dadanya dan keluar dari jantungnya. Hati Kaisar Iblis terasa dingin. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara. Ketika dia mendongak lagi, dia melihat gambar yang sangat aneh. Sosok Ding Hao, yang terkena guncangan dan menabrak dinding kristal ki, menyebar seperti kepulan asap. Ternyata itu hanyalah hantu. Kekuatan mengerikan datang dari pedang hitam itu.
Saat itu menembus tubuh Kaisar Iblis, itu benar-benar menghancurkan semua vitalitas di tubuhnya. Kekuatan iblis yang agung menyebar, dan kemudian dengan cepat tersedot ke dalam pedangnya. Bahkan jika pisau panjang menusuk jantungnya sebelumnya, luka seperti ini tidak akan cukup untuk membunuh Kaisar Iblis. Diperbarui dari novel Halcom. Tapi saat ini, Kaisar Iblis bahkan tidak bisa mengeluarkan seruan. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, tubuh besarnya menyusut seperti balon bocor, dan pada akhirnya hanya tersisa kantong kulit. Kulitnya terkulai lemas, namun sebelum jatuh ke tanah, berubah menjadi bubuk hitam seperti pasir halus, yang tersebar di platform atas pilar batu. Itu adalah kekuatan besar dari pedang iblis. Ding Hao sudah cukup mengenalnya. Energi yang sangat murni disalurkan dari gagang pedang iblis seperti tetesan. Ding Hao telah menggunakan metode pertarungan tak terkalahkan untuk memperbaikinya sebentar, dan kemudian menyerapnya. Kali ini Kaisar Iblis yang terbunuh, jadi energi murni yang dikembalikan dari pedang iblis jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah menyerapnya, Ding Hao merasakan kekuatan ki di tubuhnya melonjak lagi, dan dia telah mencapai alam kelas menengah hingga tinggi dari alam Raja Bela Diri dengan 2 lubang. Jika dia membunuh ahli klan iblis lainnya seperti ini, dia mungkin akan dipromosikan langsung menjadi Raja Bela Diri 3 bukaan. Tentu saja, ini bukanlah seluruh kekuatan yang ada di alam Kaisar Iblis. Ding Hao menebak bahwa, kecuali untuk memurnikan kotoran di dalamnya, sebagian besar energi Kaisar Iblis diserap oleh pedang iblis itu sendiri, dan yang diumpankannya kembali adalah kekuatan yang paling penting. Kunjungi novel Halcom untuk pengalaman yang lebih baik. Meo, aku benci pisau ini. Evil Moon tampak kecewa, dan mengeluh dengan marah. Jika Ding Hao membunuh lawannya dengan Rusted Sword, jiwa yang lolos akan menjadi santapannya. Tapi sekarang dia membunuh lawannya dengan pedang iblis, itu akan menelan segalanya, dan bulan jahat tidak mendapatkan apapun darinya. Anak anjing hitam tidak memiliki banyak kebencian. Segera setelah pertempuran selesai, ia melompat ke bahu Ding Hao dan mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang ke pipi Ding Hao. Pertempuran ini dimulai secara tiba-tiba dan berakhir dengan sangat cepat. Ding Hao menyingkirkan pedang iblis dan memikirkan kembali pikirannya. Yang ditekan adalah kekuatan ki. Faktanya, kekuatan fisiknya telah mencapai ranah Kaisar Bela Diri 5 Apertur, sehingga dia dapat mengalahkan Kaisar Iblis dengan mudah, bahkan jika dia adalah sosok yang kuat di alam Kaisar Iblis. Lingkungan atau lawan seperti itu bukanlah tantangan baginya. Saat dia melihat ke atas, taring serigala hitam itu masih melayang di udara. Ia baru saja kehilangan desakan Kaisar Iblis, dan jelas tidak memiliki agresi lagi. Kunjungi novel Halcom untuk pengalaman yang lebih baik. Ding Hao mencoba menaklukkannya, tetapi ternyata itu agak sulit. Ini adalah gigi yang tanggal dari seorang Saint Iblis di alam suci. Itu berisi nafas Santo Iblis, jadi sulit untuk digunakan oleh orang lain selain klan Iblis Hitam. Ketika Ding Hao mencoba meraihnya di udara, dia akan menghadapi perlawanan naluriah dari taring serigala. Bahkan, anak anjing hitam itu berteriak ke arah taring serigala 2 kali. Hal yang paling aneh terjadi. Bagaikan tikus yang bertemu kucing, kekuatan perlawanan taring serigala menghilang dalam sekejap. Ia melayang secara otomatis dan jatuh ke mulut anak anjing hitam itu. Anjing kecil itu membuka mulutnya dan menelan kipas serigala itu dengan puas. Ding Hao terkejut. Ini bukanlah hal aneh pertama yang terjadi pada anak anjing hitam itu. Mungkinkah anjing kecil ini sebenarnya adalah musuh klan serigala setan hitam? Meo, anak kecil, apakah giginya enak? Itu terlihat enak. Ketertarikan Evil Moon sangat aneh, dan ia masih menyukai makanan lebih dari apapun. Itu adalah penghargaan tantangan. Sejak memasuki lubang hitam, 4 atau 5 jam telah berlalu. Ding Hao sedikit cemas. Mengapa Paman Tiansu belum muncul? Apakah dia belum memasuki lubang hitam? Mustahil. Mengingat betapa dia sangat merindukan 3 artefak ilahi yang legendaris, dia seharusnya tidak ragu-ragu untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi di sisi lain lubang hitam? Sayangnya Ding Hao tidak bisa kembali lagi untuk melihat apa yang terjadi. Tepat ketika Ding Hao sedikit cemas, pertarungan 104 ring telah berakhir. Yang kalah mati, dan pemenangnya maju. Hadiahnya akan diberikan. Suara yang sangat agung terdengar lagi di kehampaan pada saat ini, seolah-olah berada di langit, seperti seorang master di langit yang melihat ke bawah dan menyaksikan pertempuran. Di saat yang sama, titik cahaya di langit perlahan turun. Penghargaan. Apakah ada hadiah untuk kemenangan?
Kunjungi novelhal.com untuk pengalaman yang lebih baik. Ding Hao dalam keadaan linglung, dan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menangkap titik cahaya. Ketika dia melihatnya lebih dekat, dia tiba-tiba menjadi sangat gembira. Itu sebenarnya adalah sepotong jade instone. Itu adalah bagian dari harta surga dan bumi jade instone. Batu giok seukuran ibu jari ini berkilauan dengan cemerlang dan bersinar dengan warna-warna seperti mimpi, yang membuat orang terpesona. Saat jatuh di tangannya, terasa hangat, tapi itu adalah harta asli surga dan bumi jade instone. Menurut Master Pedang dan Master Pedang, giok dalam batu adalah harta surga dan bumi. Total ada 17 penampilan, dan urutan kemunculannya bervariasi. Giok Yin dan Yang dalam batu dan giok Kaisar Ungu dalam batu yang diperoleh Ding Hao sebelumnya adalah pesanan yang sangat bagus. Mereka adalah dua yang paling langka di antara 17 tipe. Sepotong giok dalam batu ini hanya seukuran ibu jari, dibandingkan dengan dua keping giok dalam batu, jelas jauh lebih buruk baik dalam energi maupun warna, dan tidak boleh termasuk di antara yang disebut 7 permata. Tapi ini tidak buruk. Ding Hao tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan harta karun yang luar biasa dengan cara ini. Suara agung yang mendominasi segalanya mengatakan bahwa bongkahan giok dalam batu ini adalah hadiahnya karena telah mengalahkan Kaisar Iblis. Mungkinkah di arena perang suci, selama seseorang memenangkan pertarungan, dia akan mendapatkan hadiah yang besar. Diperbarui dari novelhal.com. Siapa yang menetapkan aturan? Apa yang diwakili oleh suara agung itu? Apakah dia masih berada di pagoda Buddha yang menjulang? Mungkinkah dia dipindahkan ke tempat lain melalui lubang hitam itu? Ding Hao punya banyak pertanyaan. Pada saat berikutnya, sebelum Ding Hao dapat bereaksi, cahaya perak yang menutupi platform atas pilar batu dengan cepat menghilang, dan bahkan dinding kristal ki yang mengelilingi pilar batu menghilang dalam sekejap. Di langit, seberkas cahaya perak jatuh seperti kilat. Sebelum dia sempat bereaksi, dia telah diselimuti oleh sorotan cahaya ini. Segala sesuatu di depannya menjadi kabur, dan perasaan tidak berbobot melalui ruang dan waktu muncul. Ding Hao dapat melihat distorsi dan tekanan ruang di depannya dengan penglihatan penuhnya, seperti dia memasuki terowongan ruang dan waktu. Rasanya jauh lebih nyata daripada melewati lubang hitam di formasi batas sungai Steri tingkat lubang hitam. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menolak sama sekali. Kunjungi novelhal.com untuk pengalaman yang lebih baik. Apakah dia ditransmisikan? Kemana dia akan dikirim? Rasanya berabad-abad telah berlalu atau hanya sesaat telah berlalu. Sinar perak menghilang. Ding Hao membuka matanya. Yah, lingkungan yang sama. Ding Hao menemukan bahwa dia masih berada di platform atas pilar batu putih, dikelilingi oleh awan putih yang luas, dan ada awan putih yang beterbangan dan burung peri beterbangan, seperti dunia peri yang luas. Sepertinya tidak ada perubahan dibandingkan sebelumnya. Tapi Ding Hao tahu itu tempat yang berbeda. Platform atas pilar batu putih di bawah kakinya lebih besar dari sebelumnya, dan luasnya menjadi 2 kali lipat. Kunjungi novelhal.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Apakah ini arena perang suci yang lain? Saat Ding Hao bertanya-tanya, dia melihat kekosongan di semua sisi lagi. Dinding kristal ki yang tak terkalahkan muncul lagi, memenjarakannya di dalamnya seperti penjara besar.